Perguruan tinggi hitam putih memiliki banyak puncak gunung, dan perkebunan para murid formal biasanya terletak di puncak salah satunya. Di jalur gunung dari puncak gunung tanpa nama di Black White Cholege. Bulan menggantung tinggi di langit, dan cahaya bulan melamun turun seperti kain kasa pada Jining dan Yuwei. Ning dan Yuwei saat ini berpegangan tangan, berjalan di jalur gunung seperti manusia. Ini bagus, kata Yuwei lembut. Ning menatap Yuwei. Yuwei tersenyum sambil melirik Ning. Dia selalu secantik peri abadi, kecantikan sejati yang tiada taranya. Senyumnya ini, yang datang dari lubuk hatinya, menyebabkan Ning langsung merasa mabuk. Yuwei berkata, dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak merasa nyaman untuk sesaat. Saya selalu khawatir tentang ini atau itu. Aku memegang tanganmu, dan aku merasa sangat tenang sekarang aku tidak merasa khawatir tentang apapun. Itu adalah ketergesaanku. Ning merasa bersalah terakhir kali, dia memang terlalu sombong dalam bertindak melawan klan Yongflame. Itu bukan salahmu, saudara magang junior. Siapa yang mengira bahwa mereka akan memiliki harta roh protokosmik seperti Worldhold Pagoda? Lagi pula, terlalu jarang bagi Dewa Surgawi untuk memiliki harta karun roh seperti itu. Bahkan jika mereka memilikinya yang dapat menembus kenyataan dan memindahkanmu ke tempat lain bahkan lebih jarang lagi, kata Yuwei. Ning tertawa. Cukup tentang itu. Kakak magang senior, saya belum memberi selamat kepada Anda tentang menjadi Dewa Surgawi. Anda bahkan lebih cepat dari saya. Bahkan setelah saya menjadi Celestial Immortal, saya masih sakit kepala setiap hari. Yuwei dengan lembut menendang batu kecil yang menghalangi jalannya. Batu itu menabrak pohon yang jauh, menyebabkan sedikit salju jatuh dari cabang-cabang pohon. Apa yang salah? Ning bertanya. Kamu sudah pergi selama lebih dari 18 tahun. Namun, Stillwater Mandarin telah berubah secara dramatis, kata Yuwei. Misalnya Marquis of Stillwater saat ini bukan lagi Northmont Yin, itu adalah Northmont Black Tiger. Ning bingung. Black Tiger Northmont. Di masa lalu, Northmont Black Tiger dan Northmont Yin telah berjuang untuk posisi Marquis, dan pada akhirnya Northmont Yin menang. Bahkan setelah Ning kembali dan bergabung ke dalam aliansi dengan Celestial Immortals Unity dan Hunchemon, klan Northmont dari Stillwater tidak mengubah posisi Northmont Yin. Mengapa selama 18 tahun menghilangnya Ning, Northmont Black Tiger akhirnya mengambil posisi itu? Northmont Yin meninggal, kata Yuwei. Apa, mungkinkah Stillwater Mandarin berada dalam keadaan kacau sehingga bahkan Marquis pun dibunuh? Ning terkejut. Ini bahkan lebih buruk dari yang kamu kira, kata Yuwei. Northmont Yin tidak dibunuh. Dia dieksekusi oleh Celestial Immortal Unity. Alasan mengapa dia dieksekusi adalah karena lebih dari setengah anggota tingkat tinggi dari klan Northmont ingin memberikan dukungan mereka ke gerbang Seamless. Ketika mereka membuat rekomendasi ini kepada Celestial Immortal Unity, semua pengkhianat ini, termasuk orang-orang yang telah mendukung rahasia Northmont Yin, dimusnahkan. Tidak ada satupun yang terhindar. Ning benar-benar terkejut sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Semuanya dimulai dengan Celestial Immortal Hunchemon diculik. Yuwei mulai menceritakan kisah tentang bagaimana dia dan Celestial Immortal telah disergap dan terjebak, dan dia bahkan memberinya gambaran kasar tentang situasi di seluruh Grensia. Di puncak gunung, Ning dan Yuwei duduk di tepi tebing, menatap langit malam. Saya tidak membayangkan bahwa gerbang Seamless akan menjadi kurang ajar dan berani ini. Ning mengerutkan kening. Sebelumnya, dinasti Xia Agung telah mengawasi mereka, tapi sekarang mereka benar-benar berani membunuh Dewa Surgawi sebanyak ini. Apakah mereka benar-benar mencoba memulai perang? Aku tidak tahu. Yuwei menggelengkan kepalanya. 18 tahun yang lalu, dinasti Xia Agung telah tenang di permukaan, setidaknya sangat sedikit Dewa Surgawi yang binasa. Tapi sekarang, Dewa Surgawi sekarat di kanan dan kiri, satu demi satu. Gerbang Seamless bahkan berani melakukan tindakan seperti menculik Hunchemon untuk memaksa Unity menyerah dari sini, orang bisa melihat betapa beraninya mereka. Bukankah mereka memberitahu Kaisar Xia? Ning bertanya. Karena gerbang Seamless sangat peduli dengan kesatuan abadi surgawi, Kaisar Xia tidak akan menyerah begitu saja padanya, kan? Tentu saja kami melakukannya, kata Yuwei. Baru saja hari ini, kami menerima kabar dari Kaisar Xia. Dia mengirim seseorang untuk memberitahu kami bahwa banyak dewa surgawi di seluruh dinasti Xia Agung sedang terancam, dan telah menerima catatan peringatan diplomatik terakhir. Terlalu banyak yang meminta dukungannya, dia meminta kita para dewa surgawi untuk saling membantu. Kaisar Xia hanya akan membiarkan sesuatu terjadi, apapun yang terjadi. Ning mengerutkan kening. Persatuan senior benar-benar cukup mengesankan beberapa waktu yang lalu,
Gerbang Seamless mengirim 36 Dewa Surgawi untuk menyerangnya secara massal, tetapi mereka masih dikalahkan, kata Yu Wei. Membunuh Celestial Immortal Unity tidak akan mudah. Sebaliknya, perguruan tinggi hitam putih kami tidak sekuat Unity Senior, jadi kami cukup menderita karenanya. Ning sekarang mengerti apa yang telah mengkhawatirkan Yu Wei. Black White Cole berdiri di samping Unity. Ketika gerbang Seamless pergi untuk bertindak melawan Unity, mereka mungkin akan melemparkan Black White College ke dalam campuran juga setelah semua. Black White Cole memiliki 2 dewa surgawi dalam barisan mereka. Membunuh Celestial Immortal Unity mungkin sangat sulit tetapi membunuh Celestial Immortals dari Black White Cole jauh lebih mudah jika dibandingkan. Yu Wei dan Immortal Diancai cukup biasa mereka baru saja mengatasi kesengsaraan mereka. Mereka jauh dari sebanding dengan Celestial Immortal Unity. Tapi aku kembali sekarang, kan? Ning tersenyum. Saudara magang junior, kamu belum mengatasi kesengsaraanmu. Yu Wei benar-benar menggelengkan kepalanya. Gerbang Seamless terlalu kuat, kita harus berhati-hati. Malam itu juga, dalam Real Immortal Diancai ini. Menguasai, Ning memandang Immortal Diancai. Bagus kamu kembali, ada baiknya kamu kembali. Immortal Diancai menatap Ning, menghela nafas panjang, lalu tersenyum. Kamu murid yang tidak berbakti. Ketika Anda kembali, Anda tidak datang menemui saya, kamu pergi menemui teman Daomu dulu. Yu Wei di dekatnya tertawa. Jangan salahkan saya, guru. Saya mengakui kesalahan saya. Ning mulai tertawa juga. Duduk dulu. Nanti, Unity Senior akan tiba, kata Immortal Diancai. Beberapa saat kemudian, seorang pemuda dengan rambut longgar dan jubah abu-abu masuk. Ning, Immortal Diancai, dan Yu Wei semua berdiri. Jining telah kembali. Pemuda berjubah abu-abu itu tersenyum dan mengangguk. Saya mendengar bahwa Anda sebelumnya membunuh 2 dewa surgawi yang perkasa dari klan Yongflame. Betapa gagahnya. Anda mampu mengatasi api karma dan kembali kepada kami. Saya membayangkan bahwa siapapun yang mendengar tentang ini akan dipenuhi dengan kekaguman untuk Anda. Kamu terlalu memujiku, senior. Saya hanya sedikit lebih beruntung daripada kebanyakan, jika tidak, saya tidak akan bisa kembali sama sekali, kata Ning. Duduk, kalian semua, kata Persatuan Abadi Surgawi. Keempat segera semua duduk. Kesatuan memandang Ning. Saya membayangkan Anda tahu segalanya sekarang, Jining. Saya baru mendengar dari mereka. Saya tidak membayangkan bahwa dalam 18 tahun terakhir, dinasti Grensia akan berubah sebanyak ini. Gerbang Seamless sudah mulai melepaskan semua kepura-puraan keramahan. Ning menggelengkan kepalanya. Celestial Immortal Hunchemon ditangkap. Sayang. Ketika badai datang, siapa yang bisa menghindarinya? Unity melihat ke arah Ning. Gerbang Seamless memberi kami peringatan terakhir mereka, dan aku secara alami membuat persiapan sendiri. Seluruh kota Stillwater ini selalu menjadi basis bagi klan Northmont saya. Satu generasi demi satu, kami telah menetapkan formasi yang tak terhitung jumlahnya di tempat ini. Saya ingin meminta Black White Collegianda untuk membantu saya mengendalikan formasi kota Stillwater, sehingga saya dapat fokus sepenuh hati untuk bertarung melawan gerbang Seamless. Tidak perlu bagi Black White College untuk keluar dari formasi. Hari ini, Kaisar Xia mengirimiku seorang utusan. Banyak yang berada di bawah ancaman sekarang, dan dia tidak dapat membantu saya, itulah sebabnya saya membuat keputusan ini. Saya ingin memberitahu Yu Wei dan Diancai besok, tetapi karena Anda kembali hari ini, Jining, saya datang untuk berbicara dengan Anda semua malam ini, kata Unity. Ning, Yu Wei, dan Diancai saling bertukar pandang. Karena Anda telah membuat permintaan, Unity Senior, perguruan tinggi hitam putih kami pasti akan berusaha untuk memastikan Anda tidak kecewa dengan kami, kata Ning. Celestial Immortal Unity telah menyadari sesuatu. Black White Cole memiliki 3 ahli yang hebat. Yu Wei dan Jining adalah rekan Dao, sedangkan Diancai Abadi dan Jining adalah master dan murid. Faktanya, Jining pernah menjaga tuannya selama kesengsaraan tuannya dan bertarung dengan sangat ganas, sementara Diancai, pada gilirannya, bersedia menghadapi klan Yongflame bahkan ketika dia baru saja berada di level Void. Dari sini, orang bisa melihat seberapa dekat mereka berdua. Jelas, Jining mampu mempengaruhi Yu Wei dan Immortal Diancai, yang membuatnya menjadi pemimpin sejati dari Black White College. Setelah mengobrol sedikit lebih lama, Celestial Immortal Unity pergi. Ning, Yu Wei, dan Immortal Diancai, 3 ahli perkasa dari Black White College, sekarang sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Perguruan tinggi hitam putih kami adalah pihak terlemah dalam pertarungan ini, terlepas dari apakah kami membandingkan diri kami dengan kesatuan abadi surgawi atau gerbang tanpa kelim, kata Immortal Diancai.
Persatuan senior tahu bahwa kami berada di tempat yang sulit. Ini untuk yang terbaik. Kami akan tetap berada dalam formasi dan memberikan dukungan. Jika bahkan formasi tidak mampu menahan serangan mereka, maka kita akan menggunakan teleportasi lebih besar untuk pergi. Benar, Yu Wei dan Ning keduanya mengangguk. Ning tidak banyak bicara. Memang benar bahwa dia telah menjadi jauh lebih kuat selama 18 tahun pertempuran tanpa henti, dan dia mungkin bahkan lebih unggul dari Celestial Immortal Unity dalam hal kekuatan. Namun, mengingat gerbang Seamless adalah kekuatan besar yang berani bertindak melawan dinasti Xia besar dengan cara yang kurang ajar dan arogan, mereka mungkin tiba-tiba menghasilkan dewa sejati atau dewa Empyrean yang akan melenyapkan Ning. Jining, Gunung Harta Karun Surgawi telah menempatkan seseorang di perguruan tinggi hitam putih kami, kata Immortal Diancai. Mereka sudah menunggu kabar tentangmu. Sekarang setelah Anda kembali, haruskah kita memberitahu Gunung Harta Karun Surgawi? Apa ini? Ning terkejut. Gunung Harta Karun Surgawi sebenarnya telah secara permanen menempatkan seseorang di sini, menunggu berita tentang dia. Sepertinya Kaisar Xia benar-benar peduli dengan statusnya. Silakan dan beritahu mereka, kata Ning. Tuannya sendiri, Patriark Subhuti, berteman baik dengan Daovater Crimson Bright. Kaisar Xia telah memperlakukannya dengan cukup baik, tidak perlu menyembunyikan ini darinya. Baik, Diancai Abadi mengangguk. Ibu kota Kekaisaran Grand Xia, Istana Langit. Kaisar Xia yang berjubah hitam duduk menghadap sesepuh berambut putih. Mereka sedang bermain batu. Klik, Kaisar Xia mengerutkan kening. Siamang, jika kamu memamerkan taringmu terlalu terbuka, kamu akan menderita karenanya, kata tetua berambut putih itu sambil tertawa, lalu menekan batunya ke papan. Lebih baik bagi Anda untuk mundur selangkah dan melihat gambaran yang lebih besar. Kaisar Xia, bagaimanapun, tidak memperhatikannya. Klik, 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 suara batu catur yang ditekan ke papan terdengar di seluruh aula. Kamu kalah. Penatua berambut putih bangkit. Siamang, luangkan sedikit waktu dan pikirkan semuanya. Tapi tentu saja kau tetap keturunan klan Kekaisaran Primordial kami. Tidak mungkin Anda membiarkan diri Anda begitu saja disalahgunakan oleh orang lain. Apakah Anda memilih untuk mundur atau melawan? Anda harus melakukannya dengan cara yang indah. Jika Anda membutuhkan bantuan, datang dan temukan saya. Terima kasih Paman. Kaisar Xia bangkit. Penatua berambut putih itu tertawa, lalu melayang ke langit dan menghilang. Kaisar Xia, bagaimanapun, terus mengerutkan kening. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya terbang masuk itu Skyfox. Menguasai. Skyfox abadi melangkah masuk. Apa itu? Kaisar Xia bertanya. Jining telah kembali, kata Immortal Skyfox dengan suara rendah. Kaisar Xia terkejut. Dia kembali. Hidup. Ya, dia kembali tadi malam kami menerima berita baru pagi ini, kata Immortal Skyfox. Dia berhasil membuatnya kembali hidup-hidup. Saya bahkan berbicara lebih jauh dengan Venom Freyak tentang ini. Venom Freyak mengatakan bahwa dia telah mengasingkan Jining ke zona Nihilum. Kaisar Xia mengerutkan kening. Zona Nihilum dari dunia reruntuhan primordial itu benar-benar tempat yang luas dan tak terbatas. Voidwave di sana sangat kuat untuk meninggalkan tempat itu sambil melawan gelombang kekosongan. Seseorang setidaknya harus memiliki kekuatan dewa sejati atau ayah Dao. Pasti Master Daovater yang misterius itu yang campur tangan. Daovater ini tampaknya cukup peduli dengan murid-muridnya, dia benar-benar pergi ke zona Nihilum untuk mencarinya. Lalu berkaitan dengan Stillwater Mandiri, kata Immortal Skyfox dengan suara berbisik. Kaisar Xia menggelengkan kepalanya. Seluruh dinasti Grand Xia sedang terguncang oleh badai ini. Lebih dari 60% dari 3.600 komandan saya meminta bantuan dari saya. Tidak peduli seberapa tangguh gerbang Seamless itu, tidak mungkin mereka bisa bertindak melawan banyak Marquisdom dan klan sekaligus. Selain itu, menurut intelijen yang saya miliki, beberapa dari mereka yang meminta dukungan sebenarnya telah menyerah ke gerbang Seamless sejak lama. Gerbang Seamless memang tangguh bagi mereka untuk dapat meyakinkan lebih dari setengah anggota tingkat tinggi klan Northmont untuk bergabung dengan mereka adalah bukti kekuatan mereka. Dalam dinasti Grand Xia, memang ada beberapa klan yang telah bergabung dengan pihak mereka. Mereka sudah bergabung dengan gerbang Seamless, tapi mereka masih meminta bantuanku. Kaisar Xia mengerutkan kening. Saat ini saya tidak memiliki gambaran yang jelas tentang situasinya. Lebih dari 60% Marquisdom meminta bantuan saya, tetapi mana yang benar-benar membutuhkan bantuan, sementara yang mana yang berpura-pura. Meskipun klan Northmont dari Stillwater mengklaim Celestial Immortal Hunchemon ditangkap hidup-hidup, itu hanyalah penangkapan belaka. Siapa yang tahu jika itu hanya bagian dari plot? Kaisar Xia berkata. Dipahami. Skyfox abadi mengangguk. Saat ini,
Meskipun ada beberapa bentrokan, kendali saya atas seluruh Grand Xia masih cukup stabil. Kaisar Xia berkata dengan lembut, perang yang sebenarnya belum dimulai. Kita harus berdiri teguh dan tidak bertindak dengan cara yang tidak tertib. Meskipun gerbang Seamless sudah mulai bergerak, biarkan mereka. Semakin mereka bergerak, semakin banyak dari diri mereka yang mereka ungkapkan kepada saya. Untuk saat ini, biarkan pedangku tetap di sarungnya, karena satu pedang itu keluar, itu akan menusuk mereka di titik lemah mereka. Gerbang Seamless ingin mengambil duniaku dari Grand Xia. Mari kita lihat apakah mereka bisa memaksaku untuk menerimanya. Sky Fox abadi mengangguk. Tetap saja potensi Jining benar-benar luar biasa. Bahkan sebelum menjalani kesengsaraan surgawi, dia mampu membunuh 2 dewa surgawi. Meskipun telah berlatih selama kurang dari 1 abad, ia mampu bertahan dari karma-karma. Saya membayangkan bahwa dia akan segera menjalani kesengsaraannya. Dia akan menjadi bidak catur yang penting, kata Kaisar Xia. Dan, berdasarkan apa yang dikatakan tuanku, Jining pasti ada di pihak kita. Kaisar Xia memandang Ning dengan sangat penting. Bagaimanapun pencapaian Jining sampai saat ini semuanya terlalu tidak wajar. Di tingkat Void, dia telah membantai 2 dewa surgawi, lalu bertahan dari karma-karma. Begitu monster seperti ini berhasil menembus ke tingkat Celestial Immortal setelah mengatasi kesengsaraan, dia kemungkinan besar akan segera menjadi salah satu Celestial Immortals tertinggi, bahkan mungkin memiliki kekuatan tempur dari pure yang True Immortal. Yang terpenting dari semuanya, Jining memiliki latar belakang yang luar biasa. Berteman dengan Jining setara dengan berteman dengan seorang Daovater yang misterius. Bagaimana mungkin Kaisar Xia tidak menganggap ini sebagai hal yang sangat penting? Benar, pergi dan beritahu Raja Yan bahwa Jining telah kembali, kata Kaisar Xia. Baiklah, kata Immortal Sky Fox dengan hormat. Ibu kota Kekaisaran, perkebunan Raja Yan. Raja Yan telah tiba di sebuah taman bunga. Dia menatap Yuchi Siwei, duduk di dalam paviliun jauh. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam menggelengkan kepalanya. Ketika Jining pergi untuk bertindak melawan klan Yongflame, dia telah memberitahu Yuchi Siwei sebelumnya. Siwei telah dipenuhi dengan harapan sekaligus kekhawatiran untuk Ning, tetapi pada akhirnya, Ning telah ditutupi oleh api karma dan diusir dari dunia Grand Xia. Siwei selalu memperhatikan informasi mengenai Ning, tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menemukan apapun tentang kepulangannya dari pertempuran itu. Dia pergi untuk bertanya kepada Raja Yan, dan dengan demikian mengetahui apa yang telah terjadi. Sejak hari itu dia mengetahui bahwa peluang Ning untuk bertahan hidup sangat tipis. Siwei tidak pernah tersenyum lagi. Adik laki-laki, Siwei selalu merasa seolah-olah ada sesuatu yang hilang dari hatinya. Dia tidak mampu tersenyum, sekarang. Siwei, sebuah suara terdengar. Siwei menoleh, lalu buru-buru mengangkat kakinya untuk menyambut pria itu. Kakek, biarkan saya memberitahu Anda kabar baik, kata Raja Yan sambil tertawa. Kabar baik, Siwei bingung. Jining telah kembali. Raja Yan tertawa. Siwei gemetar, lalu mengungkapkan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan yang liar. Dia buru-buru meraih tangan Raja Yan. Kakek, apakah ini benar? Adikku benar-benar telah kembali. Dia kembali dari zona bahaya itu. Kau tidak berbohong padaku, kan? Kaisar Xia yang memberitahuku dan Jining saat ini berada di Black White College of Stillwater City sekarang, kata Raja Yan. Dia di Black White College. Siwei merasa lebih hidup daripada yang dia miliki dalam waktu yang lama. Dia segera berkata, aku akan segera ke Stillwater City. Ayo pergi bersama. Saya ingin melihat Jining juga, kata Raja Yan. Baik. Ayo pergi sekarang juga. Siwei tidak ingin menunggu sedetik pun, dia harus melihat Ning dengan matanya sendiri sebelum dia percaya semuanya. Bahkan sebelum Kaisar Xia mengetahui kembalinya Jining, gerbang Seamless yang sangat mampu telah mempelajarinya juga. Angin dingin bertiup. Seorang Celestial Immortal berjubah emas berdiri di puncak-puncak gunung. Celestial Immortal berjubah emas ini cukup besar, dan sebenarnya sedikit gemuk. Dia memiliki janggut pendek, dan matanya bersinar seperti tembaga. Jubah emas yang dikenakannya tampak seperti satu set baju besi emas. Dia hanya menunggu di sana, bosan dan gelisah, di puncak gunung itu. Swoosh! Seberkas cahaya terbang ke arahnya dari jauh, hinggap di puncak gunung itu adalah Celestial Immortal Arcanum. Arcanum, kata utusan berjubah emas dengan tenang. Utusan, Celestial Immortal segera tersenyum, tidak menunjukkan arogansi adatnya karena takut menyinggung utusan ini. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda ingin berbicara dengan klan Yongflame kami, utusan? Gerbang Seamless kami tidak pernah menunjukkan kejahatan apapun kepada klan Yongflame Anda.
Kami selalu membantumu dan sekarang, aku akan membantumu lagi. Utusan berjubah emas itu tertawa, tetapi bahkan ketika tertawa, wajahnya yang buas dan ganas tetap menakutkan untuk dilihat. Beberapa waktu yang lalu, kamu memiliki pertempuran yang agak buruk dengan Jining itu, kan? Faktanya, dua dewa surgawi Anda mati, dan pada akhirnya, Anda menggunakan pagoda dunia untuk mengasingkan Jining ke zona nihilum dari dunia reruntuhan primordial, ya. Benar, benar, itu benar sekali, kata Celestial Immortal Arcanum buru-buru. Meskipun dia memiliki senyum di wajahnya, di dalam hatinya Arcanum mengutuk keras. Bagaimana rahasia ini bisa terbongkar? Sangat sedikit orang yang tahu bahwa klan Yongflame telah menggunakan pagoda Worldhold untuk berurusan dengan Jining. Hanya Kaisar Xia dan teman Jining yang tahu. Namun, secara logis, baik teman Jining maupun Kaisar Xia tidak akan memberitahu gerbang Seamless tentang ini. Namun, entah bagaimana, gerbang Seamless masih mengetahuinya. Mereka bahkan datang untuk bertanya kepada klan Yongflame tentang hal ini, di mana klan Yongflame telah dipaksa untuk mengakui bahwa mereka memang telah mengasingkan Jining ke zona nihilum dari dunia reruntuhan primordial. Sebenarnya, klan Yongflame tidak khawatir tentang ini menjadi pengetahuan publik. Bagaimanapun, zona nihilum sangat luas, bahkan dewa sejati atau ayah Dao yang pergi ke sana untuk menyelidiki harus menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum benar-benar mencari tempat itu. Selain itu, dewa sejati dan ayah Dao pada umumnya tidak mau menghabiskan banyak waktu di sana lagi pula. Seperti kata pepatah, jika seseorang sering berjalan di tepi sungai, sepatunya akhirnya akan basah. Jika mereka tinggal di zona nihilum terlalu lama, mereka mungkin akan bertemu dengan beberapa musuh kuat dari Primordial Ruin World. Gerbang Seamless tampaknya benar-benar mampu menembus lapisan apapun, Arcanum merenung dalam hati pada dirinya sendiri. Bahkan Gunung Harta Karun Surgawi Kaisar Xia tidak mendekati gerbang Seamless dalam hal laporan intelijen. Aku datang untuk memberitahu klan Yongflamemu bahwa musuhmu yang dibenci, Jining, masih hidup. Dan dia sudah kembali. Utusan berjubah emas itu tersenyum riang saat dia melihat Celestial Immortal Arcanum. Wajah Arcanum langsung berubah. Mustahil. Dia tidak bisa membantu tetapi mengucapkan kata-kata ini. Mustahil. Utusan berjubah emas itu mengangkat alis. Kami mengirimnya ke zona nihilum dari dunia reruntuhan primordial. Bahkan Dewa Empirean tidak bisa melarikan diri dari tempat itu. Hanya Dewa Sejati atau Daovater yang memiliki kesempatan. Bahkan jika Dewa Sejati atau Daovater yang agung pergi mencarinya, bagaimana mereka bisa seberuntung itu menemukan Jining di dalam zona nihilum yang luasnya tak terhingga hanya dalam 18 tahun yang singkat. Arcanum menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia magang pada Dewa Sejati atau Ayah Dao, aku menolak untuk percaya bahwa Dewa Sejati atau Ayah Dao akan bersedia melakukan pencarian yang melelahkan, atau dapat menemukannya begitu cepat. Tidak mungkin Jining bisa seberuntung itu. Ya, aku juga tidak percaya. Utusan berjubah emas menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tapi sayangnya, Jining ada di dalam Stillwater City sekarang. Pada saat ini, dia sedang menggoda dan berpelukan dengan teman daunnya, Yu Wei, di dalam Black White College. Dia di Stillwater City sekarang. Arcanum sekarang benar-benar terpana. Ya, utusan berjubah emas itu mengangguk. Arcanum memiliki tampilan yang sangat jelek di wajahnya sekarang, dan pikirannya campur aduk. Jika Jining telah kembali hidup-hidup, maka segalanya telah benar-benar berubah. Pertama-tama, baginya untuk kembali berarti, tanpa pertanyaan, Jining memiliki dewa sejati atau Daovater yang berdiri di belakangnya. Ketika klan Yongflame bertarung melawan Jining, mereka khawatir Jining telah magang pada seorang Daovater, benar, tetapi mereka merasa bahwa dengan status agung seorang Daovater, Jining seharusnya tidak seberuntung itu, telah magang ke salah satu. Kemungkinan hal itu terjadi harus rendah. Tapi sekarang, itu memang terbukti. Jining benar-benar telah menjadi murid Dewa Sejati atau Ayah Dao. Dan kedua, klan Yongflame tahu persis seberapa kuat Jining. Seorang pemuda seperti dia yang bahkan belum mengalami kesengsaraannya telah mampu membantai dua dewa surgawi yang perkasa. Bahkan ketika melawan 8 dari mereka, dia tidak dirugikan sama sekali. Mengingat kekuatannya yang mengerikan, begitu dia mengatasi kesengsaraannya dan menjadi Celestial Immortal, dia bisa menjadi malapetaka bagi klan Yongflame. Dan monster ini memiliki dewa sejati atau Daovater yang mendukungnya. Ini adalah mimpi buruk. Dia benar-benar memiliki dewa sejati atau Ayah Dao sebagai tuannya. Dan dia kembali. Arcanum benar-benar panik sekarang. Dia tahu betul bahwa ini akan menjadi bencana bagi klan Yongflame-nya, sebuah bencana yang tidak dapat dihindari oleh Yongflame. Jika klan Yongflame bergabung dengan gerbang Seamless kami,
maka kami akan bersedia membantu Anda menangani Jining, kata utusan berjubah emas sambil tertawa. Kamu mungkin takut pada Dao Fater di belakangnya, tapi kami, gerbang Seamless, tidak. Baiklah kamu bisa kembali sekarang dan meluangkan waktu untuk memikirkan ini. Suara mendesing. Serangkaian riak spasial muncul di sekitar utusan berjubah emas. Beberapa saat kemudian, dia menghilang ke udara tipis. Celestial Immortal Arcanum berdiri di sana di puncak gunung, ekspresi jelek di wajahnya. Beberapa saat kemudian, dia juga menggunakan teleportasi spasial untuk pergi, setelah kembali untuk melaporkan informasi ini kepada leluhur klan Yongflame, Immortal Venom Freak. Kota air tenang. Perguruan hitam putih. Ning tidak menyadari bahwa baik gerbang Seamless dan klan Yongflame telah segera mengetahui tentang kepulangannya. Namun, bahkan jika dia menyadari bahwa mereka tahu, Ning tidak takut. Untuk menghadapi Jining saat ini tidak akan semudah berurusan dengan Jining 18 tahun yang lalu. Jining, Raja Yan dan Putri Siwe telah datang berkunjung, Immortal Jadesea mengirim melalui akal ilahinya. Putri Siwe, Raja Yan, Jining, yang telah menyeruput anggur bersama Yu Wei, buru-buru bangkit. Ning telah menghabiskan sepanjang malam dengan Yu Wei. Keduanya telah membisikkan hal-hal manis satu sama lain, dan juga telah mendiskusikan berbagai hal. Yu Wei sekarang tahu hubungan sebenarnya antara Ning dan Siwe. Ayo, mari kita sambut mereka, kata Ning buru-buru. Sebelum saya pergi berperang melawan klan Yongflame, saya memberitahu sepupu saya tentang hal itu. Saya benar-benar yakin dengan peluang saya pikir semuanya berada di bawah kendali saya. Namun, manusia mengusulkan, surga menentukan. Pada akhirnya, saya diasingkan selama 18 tahun. Sepupuku pasti mengkhawatirkanku selama 18 tahun ini. Dia datang menemui Anda segera setelah dia mengetahui bahwa Anda telah kembali. Jelas, dia sangat peduli padamu, kata Yu Wei. Keduanya terbang, bahu-membahu, ke langit. Mereka segera melihat Immortal Jadesea yang jauh membimbing Raja Yan dan Yuchi Siwe ke arah mereka. Siwe menatap ke arah Ning dari jauh, dan setelah melihatnya matanya langsung menyala. Itu benar adik laki-lakinya benar-benar telah kembali. Magang senior saudara Jadesea, izinkan saya untuk mengurus Raja Yan dan Sang Putri, kata Ning. Immortal Jadesea tahu bahwa keduanya datang untuk melihat Jining, jadi dia segera mengangguk dan pergi. Ning dan Yu Wei memimpin Raja Yan dan Siwe ke kediaman Yu Wei. Saat ini, kediaman Yu Wei bahkan tidak memiliki satu pelayan pun di dalamnya, semuanya telah dikirim ke Dark North Peak. Jelas, Ning dan Yu Wei ingin sendirian dan tidak diganggu oleh siapapun. Saat mereka mendarat bersama, Siwe tidak bisa lagi menahan diri. Adik laki-laki, kamu membuatku takut setengah mati. Jika kamu benar-benar mati maka aku akan menjadi satu-satunya anggota klan Yuchi yang tersisa. Aku tidak akan mati semudah itu, kata Ning sambil tertawa. Keduanya segera mulai mengobrol satu sama lain. Yu Wei menambahkan beberapa kata di sampingnya, tetapi Raja Yan hampir tidak mengatakan apa-apa. Saat percakapan mulai mereda akhirnya, Raja Yan angkat bicara. Jining, apakah kamu ingat tugas yang kamu berikan kepadaku? Wajah Ning langsung berubah sedikit merah. Dia buru-buru berkata, kamu telah menemukan informasi mengenai orang tuaku dan reinkarnasi mereka. Bertahun-tahun yang lalu, Jining telah meminta Raja Yan untuk membantunya menyelidiki apa yang terjadi pada ayahnya, Ji Yichuan, dan ibunya, Yuchi Snow, setelah mereka bereinkarnasi. Namun, setelah dia mengajukan permintaan, Ning pergi untuk berperang melawan klan Yongflame, kemudian dibawa ke zona Nihilum. Dengan demikian, Raja Yan tidak pernah memiliki kesempatan untuk memberitahu Ning tentang apa yang telah dia temukan. Aku sudah menemukan informasinya. Raja Yan mengangguk. Luar biasa. Ini luar biasa. Ning tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dalam hati Ning ayahnya, Ji Yichuan, dan ibunya, Yuchi Snow, memiliki posisi yang paling penting. Bahkan teman daunnya, Yu Wei, tidak sepenting orang tuanya. Faktanya, di dalam hati Ning, bahkan orang tuanya dari kehidupan sebelumnya di bumi sedikit lebih rendah statusnya jika dibandingkan dengan Ji Yichuan dan Yuchi Snow. Dalam kehidupan masa lalunya di bumi, ayahnya selalu sibuk dengan kariernya, Ning jarang bisa melihatnya. Ibunya, di sisi lain, selalu bekerja sangat keras untuk merawatnya, dan Ning dengan kuat mengukir kenangan itu ke dalam hatinya. Tapi dalam hidup ini, demi melahirkannya, ibunya rela mengorbankan kekuatan hidupnya sendiri. Demi membiarkan dia tumbuh dengan aman, dia bahkan tidak bersedia untuk memberitahu Ning tentang perseteruan mereka dengan Snow Dragon Mountain, atau kebenaran mengenai musuh yang telah menghancurkan klan Yuchi. Meskipun ayahnya tampak dingin di luar,
jumlah perhatian dan cinta yang dia rasakan untuk Ji Ning pasti sama seperti yang dirasakan Yuchi Snow. Dia secara pribadi mengajari Ning menggunakan pedang, dan selalu bekerja untuk melindunginya. Bahkan, tidak sampai dia tidak lagi mampu melindungi Ning bahwa dia telah binasa untuk bersatu kembali dengan Yuchi Snow. Ning tidak pernah bisa melupakan mereka. Hari-hari muda itu adalah hari-hari paling bahagia dalam hidupnya. Ini adalah gulungan bambu. Raja Yan mengeluarkan sepasang gulungan bambu di tangannya. Di Netherworld, kami merekam informasi tentang orang mati di dalamnya. Semua yang diadili oleh hakim-hakim orang mati akan memiliki catatan tentang mereka. Gulungan bambu ini memiliki banyak informasi, termasuk informasi tentang ibumu, Yuchi Snow. Yang ini, pada gilirannya, memiliki informasi mengenai ayahmu, Ji Yichuan. Ning mengambil napas dalam-dalam sebelum menerima gulungan. Ning mengirim akal ilahi ke dalam gulungan pertama. Seketika, sejumlah besar informasi memenuhi pikirannya. Setelah Ning memperkuat kekuatan hatinya, kendalinya atas indera keilahiannya telah menguat secara nyata juga. Segera, dia dapat memilah-milah lautan informasi untuk menemukan bagian-bagian yang relevan mengenai ayahnya, Ji Yichuan. Ji Yichuan, dari dunia Grensia, Stillwater Mandarin, Swallow Mountain. Murid Zifu. Tidak ada dosa karma, tidak ada jasa karma. Diadili untuk terlahir kembali sebagai manusia dan bereinkarnasi di dunia Wuski, Flowermon Mandarin, klan Willow River. Namanya Willow River Chuan, dan dia akan hidup selama 182 tahun. Ning bukan lagi pemuda bermata lebar di Gunung Batin, dia telah membaca beberapa buku yang telah memberikan pengenalan dasar tiga alam. Dia mengerti apa niat hakim ini. Secara umum, keputusan tentang kemana seseorang akan dikirim, siapa yang akan diberi nama, dan berapa lama seseorang akan hidup akan secara otomatis dibuat oleh Dao of the Heavens. The Judges of the Dead harus dengan sengaja campur tangan untuk mengubah keadaan. Intervensi semacam ini biasanya akan berdampak kecil pada jasa karma seseorang, dan secara umum hanya seseorang yang memiliki tingkat status yang cukup yang mampu menyebabkan orang-orang seperti 10 Yama Raja Neraka atau Hakim pertama orang mati untuk memerintahkan bawahannya untuk mengubah nasib seseorang. Dulu, Hakim Cui telah memberitahu Ning bahwa mengubah umur seseorang adalah tugas yang cukup sederhana baginya. Tapi sebenarnya, umur itu hanya berlaku untuk manusia. Begitu seseorang menjadi pembudidaya abadi, seseorang akan memulai jalan yang bertentangan dengan kehendak surga. Surga akan menurunkan 3 bencana dan 9 kesengsaraan, dan akan menjadi sangat sulit untuk memprediksi seberapa jauh seseorang akan menempuh jalan ini. Jika seseorang tetap menjadi manusia biasa, seseorang mungkin hanya hidup selama 1 abad atau lebih, tetapi jika seseorang menjadi seorang pembudidaya abadi dan menjadi murid Zifu dalam waktu 20 tahun atau lebih, mungkin saja seseorang akan dibunuh segera setelah menjadi murid Zifu, menghasilkan umur yang bahkan lebih pendek dari manusia biasa. Keputusan para hakim dari Netherworld sehubungan dengan umur seseorang hanya berarti bagi manusia. Dunia Wuski, Flowermon Mandarin, klan Willow River Chuan. Ning diam-diam menghafal nama ini. Dia segera mengambil gulungan bambu lainnya, menyapunya dengan akal sehatnya. Beberapa saat kemudian, dia menemukan informasi tentang ibunya, Yuchi Snow. Yuchi Snow, dari dunia Grensia, Komando Istisle, klan Yuchi. Karma yang sedikit positif. Diadili untuk terlahir kembali sebagai manusia dan bereinkarnasi ke dunia Wuski, Flowermon Mandarin, klan Isflow. Namanya adalah Isflow Snow, dan dia akan hidup selama 200 tahun. Ning senang dengan apa yang baru saja dilihatnya. Mereka berdua dikirim ke Flowermon Mandarin di dunia Wuski. Raja Yan di dekatnya berkata, pengadilan para hakim biasanya dihasilkan secara alami sesuai dengan dao surga. Jelas, ibu dan ayahmu telah diikat bersama oleh cinta karma di banyak kehidupan, dan dao dari surga secara tak terlihat bekerja untuk menempatkan mereka bersama sekali lagi. Cinta karma di banyak kehidupan. Ning mengangguk dengan lembut, lalu segera berkata, Raja Yan, senior, apakah Anda mengatakan bahwa orang tua saya bersama sekali lagi? Aku pergi dan membantumu menyelidiki apa yang terjadi setelah mereka bereinkarnasi. Aku melakukan perjalanan jauh-jauh ke Flowermon Mandarin di dunia Wuski untuk menyelidiki masalah ini, tapi, orang tuamu sudah meninggal. Informasi yang saya temukan ada di dalam buku ini. Raja Yan melirik Ning, lalu sebuah buku muncul di tangannya yang dia tawarkan kepada Ning. Ning tertegun. Sudah mati. Itu berarti mereka harus bereinkarnasi lagi. Mengapa mereka tidak? Tapi kemudian, Ning tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Wajahnya menjadi pucat, dan dia segera menerima buku itu dan menyapunya dengan akal sehatnya. Tidak, tidak. Ning mengepalkan buku itu, menggelengkan kepalanya,
matanya dipenuhi dengan keterkejutan, kemarahan, dan penderitaan. Dia tidak mau menerima hasil ini. Orang tuanya memang telah dihubungkan oleh cinta karma meskipun mereka telah mengalami beberapa masalah dalam kehidupan baru mereka masih berakhir bersama. Bersama-sama, mereka telah memulai jalur kultivasi immortal. Bagaimana ini bisa terjadi? Ning menggelengkan kepalanya, bergumam seperti yang dia lakukan, mengapa hal-hal ini harus terjadi pada mereka? Mengapa mereka tidak terjadi pada saya? Meskipun mereka memulai jalur immortal sekali lagi, mereka hanyalah sosok kecil. Mengapa hal-hal harus berakhir begitu pahit bagi mereka? Mengapa? Aku tidak percaya. Ini semua bohong. Semua bohong. Mata Ning mulai berubah gila. Kebenaran berada di luar apa yang bisa diterima pikirannya. Dia secara naluriah menolak untuk mempercayai ini, terutama ketika ini tidak lebih dari catatan informasi dalam sebuah buku. Adik laki-laki, saudara magang junior, Yu Wei dan Putri Siwei sama-sama khawatir. Ning segera berkata, saya akan pergi ke kerajaan Netherworld Mini. Aku pergi sekarang. Kakak magang senior, meskipun Stillwater City berada dalam situasi berbahaya sekarang, aku harus segera pergi. Jika itu benar-benar menghadapi krisis, hancurkan jimat ini dan aku akan segera kembali melalui teleportasi lebih besar. Baik, Yu Wei segera mengangguk. Biarkan aku pergi bersamamu. Dia bisa merasakan bagaimana panik perasaan Ning sekarang. Tidak dibutuhkan. Aku akan pergi sendiri. Ning berbalik untuk melihat Raja Yan di dekatnya. Raja Yan, senior, aku akan pergi ke miniatur kerajaan Netherworld. Saya perlu pembalikan sementara untuk melihat adegan hakim mengadili nasib orang tua saya. Saat ini, Ning bahkan meragukan informasi yang dia lihat dalam gulungan bambu mengenai keputusan orang tuanya. Dia harus secara pribadi melihat pembalikan sementara, secara pribadi melihat hakim mengadili orang tuanya, sebelum dia mempercayainya. Baik, Raja Yan mengangguk. Dia masih ingat instruksi Kaisar Xia kepadanya. Kaisar Xia memandang beberapa orang dengan baik dan ingin berteman dengan mereka, tetapi yang paling penting di antara mereka adalah Jining ini, meskipun dia bahkan belum mengalami kesengsaraannya. Raja Yan tentu saja tidak akan menolak permintaan Jining. Ayo pergi. Ning tidak ingin menunggu sama sekali. Biarkan aku yang memimpin. Raja Yan segera memimpin Ning keluar, terbang menjauh dari perkebunan, lalu menjalani teleportasi spasial di udara. Kedua pria itu segera menghilang. Yuchi Siwei dan Yu Wei mengangkat kepala mereka, menyaksikan Ning dan Raja Yan pergi. Kakekku sebenarnya tidak memberitahuku semua ini. Siwei juga memiliki ekspresi agak panik di wajahnya. Saya harap semuanya baik-baik saja, kata Yu Wei lembut. Aura suram dan mematikan menyelimuti tempat ini. Ini adalah dunia yang sangat besar. Di dalamnya, barisan sosok berjubah putih terlihat berjalan ke depan, membentang sejauh mata memandang. Di sebelah mereka ada banyak tentara iblis Minotaur dan tentara iblis lainnya yang menyerang mereka dengan cambukan. Beberapa sosok berjubah putih melirik penasaran dari sudut mata mereka, memperhatikan dua sosok yang baru saja muncul di langit. Dua sosok yang muncul adalah Jining dan Raja Yan. Miniatur Netherworld ini tidak jauh berbeda dari Netherworld Kingdom yang asli, sejujurnya. Ada banyak arwah yang sudah meninggal di sini juga, kata Raja Yan. Bagaimanapun juga, Daovater Crimson Bright mengendalikan lusinan dunia utama, serta dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya berada di bawah yurisdiksi Netherworld Mini ini. Itu membuat sekitar 1% dari seluruh wilayah tiga alam. Ning tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia sedang tidak mood untuk mengobrol. Raja Yan, setelah mengatakan beberapa hal lagi, menyadari Ning sedang tidak mood. Dia memimpin Ning langsung ke kota raksasa, di mana ada banyak bangunan dan banyak tentara iblis. Raja Yan dengan cepat tiba di halaman. Ini adalah halaman tempat ibumu dihukum. Raja Yan memimpin Ning langsung ke dalam. Para prajurit iblis tidak berani membatasi mereka untuk masuk. Hakim di kursi hakimnya, setelah melihat siapa yang masuk, sangat terkejut. Dia hanyalah salah satu dari banyak hakim, tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan salah satu Raja Yama yang mulia. Bawahanmu menyambutmu, Yama King. Hakim buru-buru berlutut, dan semua prajurit iblis di sekitarnya juga berlutut. Adapun hantu yang menunggu untuk dihukum, dia benar-benar ketakutan. Cepat dan hukum yang ini, perintah Raja Yan. Ya, hakim buru-buru berkata, cepat dan kirim dia ke neraka tingkat 18. Dua tentara iblis segera menyeret hantu itu pergi. Hantu itu menjerit ketakutan, tetapi masih ditarik keluar dari istana. Kamu bisa pergi sekarang. Jangan gunakan pengadilan ini untuk hal lain hari ini, perintah Raja Yan. Ya, baik hakim maupun tentara iblis tidak berani mengatakan apa-apa.
Meskipun mereka memiliki banyak tugas untuk diselesaikan, ada banyak pengadilan lain yang beroperasi untuk berhenti selama sehari tidak berarti apa-apa. Mereka memberi pemuda di belakang Raja Yan pandangan penasaran. Mereka bisa merasakan bahwa bahkan Raja Yan ingin memastikan bahwa pemuda ini dirawat. Pemuda ini kemungkinan besar memiliki latar belakang yang luar biasa. Mereka semua dengan patuh mundur. Segera, hanya Ning dan Raja Yan yang tersisa di pengadilan. Raja Yan, senior, saya belum mengatasi kesengsaraan saya untuk menjadi Celestial Immortal. Saya harus menyusahkan Anda, senior, menggunakan inversi temporal untuk saya, kata Ning. Masalah kecil, kata Raja Yan. Meskipun teknik immortal semacam ini menghabiskan banyak energinya, dalam jangka panjang itu tidak masalah. Raja Yan segera menggunakan teknik inversi temporal. Adegan di depan mereka berubah. Para hakim dan tentara iblis yang telah pergi dengan cepat kembali ke aula, sekali lagi mulai menghakimi jiwa-jiwa orang mati, lalu jiwa-jiwa di hadapan mereka. Waktu terus mengalir mundur, semakin cepat. Bahkan, semuanya berubah menjadi kabur. Ning dan Raja Yan hanya berdiri di sana di dalam pengadilan, menunggu dengan tenang. Gambar-gambar dari inversi temporal adalah yang ilusi. Bahkan jika sosok hakim atau tentara iblis menyentuh mereka, itu tidak akan membuat perbedaan sama sekali. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, waktu terus mengalir mundur dengan kecepatan tinggi. Inilah harinya, kata Raja Yan. Ada perintah arak-arakan arwah yang diadili yang tercatat di dalam gulungan bambu. Ini termasuk informasi tentang hakim mana yang melakukan adjudikasi, kapan catatan itu dibuat, dan dalam urutan apa keputusan itu dibuat. Dengan demikian, Raja Yan tahu persis pengadilan mana dan kira-kira hari apa keputusan itu dibuat. Aliran waktu yang terbalik mulai melambat, dan hantu-hantu itu dapat terlihat dengan jelas sekali lagi. Ning melihat dengan hati-hati pada hantu salah satu dari mereka seharusnya adalah ibunya. Tiba-tiba, Raja Yan mengendalikan versi temporal, membuatnya berhenti tiba-tiba, karena seorang wanita berjubah putih baru saja dikawal oleh tentara iblis, dan itu adalah ibu Ning, Yuchi Snow. Ibu, mata Ning menyengat. Dia benar-benar ingin melemparkan dirinya ke depan untuk memeluknya. Sudah jauh, terlalu lama. Tapi Ning tahu bahwa ini hanyalah ilusi yang diberikan oleh inversi temporal. Ini adalah peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu. Ini tidak lebih dari ilusi. Tidak mungkin dia bisa menyentuh ibunya. Lebih cepat, lebih cepat. Dua tentara iblis yang membawa Yuchi Snow benar-benar mendorongnya. Yuchi Snow melihat sekelilingnya. Tidak panik sama sekali, dia langsung berlutut. Hormat saya untuk Anda, Hakim. Aura cahaya tiba-tiba muncul di dalam pelataran, dan di dalam cahaya itu muncul banyak gambar. Ada gambar seorang gadis kecil bermain dengan para tetua, seorang gadis muda yang melarikan diri ketakutan, Yuchi Snow yang sudah dewasa menatap mata Ji Yichuan, tentang petualangannya di Laut Utara Kegelapan, tentang kelahiran Jining, tentang pengajarannya. Teknik gerak kaki Jining. Satu demi satu gambar. Kehidupan masa lalunya. Ning menatap gambar. Meskipun harta roh protokosmik telah tertinggal dalam siklus reinkarnasi mini yang memungkinkan seseorang untuk melihat kehidupan masa lalu dari hantu yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada buku kehidupan dan kematian. Hakim hanya melihat sekilas gambar itu, lalu menulis dengan penanya, Yuchi Snow, dari dunia Grensia, Komando Istisle, Klan Yuchi. Karma yang sedikit positif. Dihukum menjadi beberapa pikiran tiba-tiba muncul di benak Hakim. Diadili untuk terlahir kembali sebagai manusia dan bereinkarnasi ke dunia Wuski, Flowermon Mandarin, Klan Isflow. Namanya adalah Isflow Snow, dan dia akan hidup selama 200 tahun. Pikiran-pikiran ini secara alami dihasilkan oleh Dao of the Heavens. Begitu seseorang mengambil posisi hakim dan bergerak untuk mendukung fungsi normal dari 6 jalan, dapat dikatakan bahwa seseorang telah menjadi bagian dari Dao Surga. Namun, para hakim sepenuhnya mampu mengubah keputusan tertulis ini, tetapi dengan melakukan itu, karma mereka sendiri akan terpengaruh. Semakin konyol perubahannya, semakin besar dampaknya pada kedudukan karma mereka. Bahkan, ada beberapa penilaian yang tidak bisa ditulis. Sebagai contoh, jika hakim kecil ini mencoba untuk secara paksa menulis bahwa hukuman Yuchi Snow adalah menderita hukuman 1000 tahun di neraka tingkat 18, begitu banyak dosa akan menumpuk di sekitar hakim sehingga dia mungkin akan segera digulingkan dari posisinya, bahkan sebelum dia selesai menulis kalimat. Untuk terlahir kembali sebagai manusia dan bereinkarnasi ke dunia Wuski, Flowermon Mandarin, Klan Isflow. Namanya adalah Isflow Snow, dan dia akan hidup selama 200 tahun. Hakim ini secara alami mengikuti kehendak Dao of the Heavens. Dia tidak akan membuat perubahan sama sekali untuk hantu biasa seperti ini.
Menyaksikan ibunya diusir, Ning bergumam pada dirinya sendiri, itu benar-benar klan Isflow dari Flowermon Mandiri dari dunia Wuski. Aku tidak dibohongi. Apakah kamu juga ingin melihat Ji Yichuan? Raja Yan di dekatnya bertanya. Ya, tentu saja ya. Ning mengangguk, lalu berkata, Raja Yan, maaf atas masalah ini. Tidak ada masalah sama sekali. Jika saya mengalami hal seperti ini, saya mungkin akan panik juga. Tetap saja, kecuali seseorang menjadi Celestial Immortal, seseorang akan selamanya berjuang dalam siklus 6 jalan reinkarnasi. Jika seseorang beruntung, pada akhirnya ia bisa melarikan diri, tetapi kurang dari 1 dalam 1 triliun yang benar-benar melakukannya. Sebagian besar akan terus tenggelam dalam siklus sampai tiba saatnya jiwa mereka dihancurkan. Raja Yan memandang Ning. Kamu harus menerima ini. Ning mengangguk dengan lembut. Datang, ayo pergi ke pengadilan lain, kata Raja Yan, memimpin jalan. Namun pengadilan telah menjadi kegiatan yang tak henti-hentinya, tetapi semuanya tiba-tiba berhenti. Hakim dan tentara iblis ketakutan untuk pergi dengan tergesa-gesa, hanya menyisakan Ning dan Raja Yan. Raja Yan sekali lagi menggunakan teknik inversi temporal, memungkinkan mereka untuk melihat pemandangan masa lalu. Mereka menyaksikan Ji Yichuan dijatuhi hukuman oleh hakim. Ayah, Ning menatap Ji Yichuan berjubah putih sambil mendengarkan kata-kata hakim. Jadi dia benar-benar dikirim ke Flowermon Mandiri di dunia Wuski. Saya ingin melakukan perjalanan ke dunia Wuski, kata Ning. Baik, aku akan menemanimu dalam perjalanan ini. Saya membayangkan bahwa Anda ingin teknik inversi temporal digunakan lagi. Aku harus melakukannya untukmu. Raja Yan mengangguk, lalu menasihati, tapi Jining, kamu harus berhati-hati. Dunia Wuski tidak seperti Grensia, fondasinya tidak sekokoh atau sedalam kita. Dengan demikian, gerbang Seamless bahkan lebih berani di dunia itu. Kami bisa menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan reinkarnasi orang tuamu, tetapi sebaiknya kamu tidak ikut campur dalam perjuangan itu. Ning berkata dengan lembut, saya mengerti. Raja Yan, jangan khawatir, aku bukan lagi anak kecil yang bodoh dan pemarah. Raja Yan mengangguk. Keduanya segera meninggalkan halaman ini, lalu menggunakan teleportasi spasial untuk langsung menuju ke dunia Wuski. Dunia Wuski adalah salah satu dari lusinan dunia besar di bawah kendali Daovater Crimson Bright. Sebenarnya, dari dunia di bawah Daovater Crimson Bright, Grensia sebenarnya dalam kondisi yang cukup baik, ada banyak yang kondisinya jauh lebih buruk daripada Grensia. Misalnya, dunia utama Mount Steles sekarang hampir sepenuhnya dikendalikan oleh gerbang Seamless. Dunia Wuski telah turun ke dalam api perang, dipenuhi dengan pertempuran oleh dewa dan iblis. Disinilah klan Isflow dari Flowermon Mandiri berada. Raja Yan melihat ke bawah dari langit malam menuju sebuah kota, dipenuhi dengan dire monster yang tak terhitung jumlahnya. Klan Isflow sudah pergi. Ning mengerutkan kening. Mungkin beberapa sisa dari mereka tetap ada di suatu tempat. Raja Yan melihat ke bawah. Saat ini, seluruh dunia Wuski dalam keadaan kacau balau. Klan dan sekte besar mungkin bisa melawan, tetapi banyak daerah terpencil yang lebih kecil telah dibantai habis-habisan. Gerbang Seamless tidak terlalu peduli dengan disiplin sebenarnya, mereka senang menyebabkan kekacauan, semakin meriah. Ning mengangguk. Dia telah memperhatikan ini juga. Ketika manusia mengambil kendali atas suatu wilayah, mereka menekankan ketertiban. Tapi gerbang Seamless, bagaimanapun, mendorong pertempuran dan perang. Itu memicu masalah yang tak terhitung jumlahnya, berharap lebih banyak kekacauan. Kota dari klan Isflow ini dibobol oleh monster. Sekarang ditempati oleh monster, sementara sisa-sisa klan Isflow telah melarikan diri sejak lama, kata Raja Yan. Biarkan aku menggunakan inversi temporal sekarang. Baik, Ning mengangguk. Ning memberikan kota di bawah ini sekilas. Seketika, riak kekuatan tak terlihat tersapu keluar dari jiwanya. Semua dari banyak monster di dalam kota komando, serta beberapa manusia yang masih melawan dan melawan monster, semua merasa tubuh mereka menjadi lunak sebelum mereka jatuh ke tanah. Dalam sekejap ini semua manusia dan monster di dalam kota terperangkap dalam tidur nyenyak. Pembalikan sementara. Raja Yan melihat ke bawah saat dia mengeksekusi tekniknya. Wah, sebuah tangisan terdengar, dan seorang bayi lahir. Haha, sebut saja putriku ini Isflow Snow. Seorang pria jangkung berbicara dengan cara yang menyenangkan. Isflow Snow perlahan tumbuh. Dia cerdas dan patuh, belajar dari ayahnya untuk menjadi ki refiner dan suka bermain-main dengan anak-anak lain seusianya. Ning hanya diam-diam menonton. Sangat mirip. Dia terlihat sangat mirip dengan ibu, gumam Ning diam-diam pada dirinya sendiri. Dalam kehidupan ini, Isflow Snow menjalani kehidupan yang menyenangkan dan tanpa beban.
Dia dipenuhi dengan kekuatan dan kehidupan, sedangkan di kehidupan masa lalunya sebagai Yuchi Snow, dia selalu tampak sedikit suram dan pendiam. Iceflow Snow dengan cepat tumbuh. Setelah berusia 16 tahun, dia pergi bertualang dengan sesama anggota klannya. Saat bertualang di dunia luar, dia bertemu anak laki-laki lain, anak laki-laki yang menyelamatkannya. Kamu siapa? Namaku Sungai Willow Chuan. Iceflow Snow yang berusia 16 tahun telah bertemu dengan Willow River Chuan yang masih kekanak-kanakan. Ibu, ayah, Ning dan Raja Yan diam-diam menyaksikan. Keduanya pergi bertualang bersama. Willow River Chuan perlahan tumbuh lebih tinggi. Meskipun dia beberapa tahun lebih muda dari Snow, dia memiliki tubuh yang tinggi dan berotot. Mengingat bahwa Chuan juga seorang Vingot Body Refiner, dia segera tumbuh lebih tinggi dari Snow. Setelah berpetualang bersama selama 2 tahun, keduanya secara alami mulai tumbuh dekat bersama, mungkin karena mereka merasakan kedekatan bawaan satu sama lain. Chuan dan Snow sama-sama menerobos untuk menjadi makhluk hidup Xiantian saat bertualang bersama. Namun, Chuan menerobos baik sebagai penyuling tubuh Vingot dan penyuling Qi, sedangkan Snow hanyalah penyuling Qi. Adik kecil Chuan, ayah telah mengirim orang untuk memanggilku, aku harus kembali. Kakak Snow, aku akan menemukanmu. Aku akan membuat ayahmu mengizinkanmu menikah denganku. Aku akan menunggu untuk Anda. Aku pasti akan datang. Hahaha, Snow sayang, kamu cukup jeli. Willow River Chuan ini bisa menjadi makhluk hidup Xiantian ini berarti dia bisa dianggap jenius dari klan Willow River. Namun, klan mereka masih kecil. Itu tidak bisa dibandingkan dengan klan Iceflow kami. Ayah, Salju semakin khawatir. Ahaha, aku hanya menggodamu. Jika Anda menyukainya, lanjutkan dan bersamanya aku tidak akan menghentikanmu. Berbulan-bulan kemudian, Chuan, jangan terburu-buru. Ayah sebenarnya sudah menyetujui kami, dia hanya mengujimu. Snow diam-diam merayap ke gedung tamu tempat Chuan tinggal untuk memberitahunya hal ini. Jadi itu masalahnya. Aku terlalu tidak sabar. Chuan mengusap kepalanya. Kakak Snow, karena ayahmu tidak akan menghentikan kita maka aku akan kembali untuk menyiapkan hadiah pertunangan. Menurut aturan klan, saya perlu menyiapkan hadiah 9 kuali ding. Baik, Snow mengangguk dengan lembut, tapi dia sedikit tersipu karena malu. Hadiah pertunangan 9 kuali ding cukup mahal. Namun karena Chuan telah lama menembus level Xiantian, statusnya di dalam klannya cukup tinggi. Dia segera menyiapkan hadiah. Meskipun klan Iceflow jauh lebih kuat, mereka tidak bergerak untuk menghentikan urusan ini. Kedua belah pihak segera menyepakati hari yang baik musim semi berikutnya, pernikahan akan terjadi. Dalam klan Iceflow, Mahir Icebreak, setelah ketiga anak ini bergabung dengan Flowermon Immortal School, aku harus merepotkanmu untuk mengurus mereka. Inilah hadiah kami untuk Anda karena menerima mereka sebagai murid Anda, tolong terima mereka, Adep. Mengajar dan membimbing murid adalah hal yang biasa, tidak perlu untuk hadiah ini. Saya telah menghabiskan cukup banyak waktu dengan klan Iceflow Anda, saatnya aku kembali. Mintalah ketiga anak itu keluar, aku akan membawa mereka kembali ke Flowermon Immortal School. Ya, Mahir. Pemimpin klan Iceflow sangat berhati-hati untuk merawat pemecah es yang mahir dari sekolah abadi Flowermon ini. Sekolah abadi Flowermon adalah yang tertinggi dari sekolah-sekolah besar di Komando Flowermon. Seharusnya, mereka bahkan memiliki Celestial Immortal di antara barisan mereka. Selain itu, sekolah abadi Flowermon sangat ketat dengan murid-muridnya sebenarnya. Jika ada murid yang memiliki dosa di sekitar mereka, mereka akan diusir. Dari sini, orang bisa tahu seberapa ketat aturan mereka. Secara alami ada banyak orang yang ingin bergabung dengan sekolah yang begitu kuat dan benar. Adep lupa ini. Tolong serahkan ini ke Adep. Pemimpin klan Iceflow diam-diam menyerahkan hadiah itu kepada salah satu pengikut Adep, yang menerimanya. Segera, 3 pemuda muncul. Setelah kamu pergi ke sekolah abadi, kamu harus bekerja keras. Kamu adalah bintang yang bersinar di antara generasi muda klan Iceflow kami. Di masa depan, klan kami akan bergantung padamu. Paman kecil, ingatlah untuk kembali mengunjungiku. Kakak kedua, jaga dirimu baik-baik. Kerabat dari 3 pemuda mengirim mereka, dan di antara mereka adalah Iceflow Snow. Pemecah es Adep yang jauh melirik, tatapannya tiba-tiba jatuh ke Iceflow Snow. Dia segera mengirim secara mental, pemimpin klan Iceflow. Mahir, kata pemimpin klan Iceflow buru-buru. Gadis berjubah putih itu terlihat bagus. Adep Icebreak mengirim mental, saya membutuhkan seorang pelayan wanita, dan dia terlihat cukup patuh dan pintar, dia cocok. Bantu saya berbicara dengannya, jika dia bersedia menemani saya, maka kirimkan dia kepada saya. Tetapi jika dia tidak mau, lupakan saja.
Pemecah es yang mahir kemudian memimpin ketiga pemuda murid Zifu tahap awal ini ke kapal terbangnya, lalu berangkat dari klan East Flow. Pemimpin klan East Flow ragu-ragu sejenak, lalu berbicara dengan ayah Snow tentang hal ini. Pemimpin klan, kamu akan memberikan Snow ke Adep Icebreak. Kita tidak bisa melakukan itu di bulan lain, dia akan menikah. Tidak bisakah kamu menolak? Bagaimana saya bisa menolak? Apakah kamu tidak tahu orang macam apa Adep Icebreak ini? Meskipun dia terlihat seperti pria yang jujur, diam-diam dia sangat serakah dan sangat bejat. Justru karena dia serakah, klan East Flow kami dapat mengirim 3 dari kami sendiri ke sekolah abadi Flowermon. Jika kita tidak memberinya Snow dia mungkin akan malu dan marah, yang akan berdampak negatif pada Fuqiang dan yang lainnya. Mereka adalah masa depan klan East Flow kami demi klan, jika kita harus mengorbankan seorang gadis kecil seperti Snow, maka kita akan melakukannya. Tapi klan Willow River hanya memiliki 2 murid Zifu. Bagaimana klan seperti itu berani menyinggung klan East Flow kita? Abaikan mereka. Demi suku, bahkan aku sendiri bisa dikorbankan, apalagi Snow. Saya hanya memberitahu Anda sebelumnya nanti, aku akan berbicara sendiri dengan Snow. Saya percaya bahwa dia tahu apa yang benar-benar penting. Selain itu, mulai hari ini, kamu tidak akan bertemu dengan Snow lagi. Saya akan menangani semuanya sendiri, untuk memastikan tidak ada kesalahan. Pemimpin klan, kau memberitahuku tidak-tidak. Saya ingin melihat ayah, saya ingin melihat ayah. Kamu harus tahu apa yang benar-benar penting. Ayo, teman-teman, pergi dan kunci dia. Besok, aku akan mengirimnya sendiri. Di dalam hutan belantara yang luas. Kakak Snow, mengapa kamu melanggar jimat pesan? Apa yang telah terjadi? Saya menggunakan segel dao teleportasi kecil untuk melarikan diri. Tidak ada waktu. Aku ingin kau menyerahkan segalanya dan meninggalkan tempat ini di sisiku. Sebenarnya, kita akan meninggalkan seluruh komando Flowermon, tapi kita akan bersama. Baik. Cinta romantis dan cinta keluarga saling berperang. Pada akhirnya, Willow River Chuan telah berlutut, bersujud ke arah klannya. Ayah, ibu, kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua harus berbakti menggantikan saya. Maafkan saya karena tidak berbakti. Di masa depan, jika saya memiliki kesempatan, saya akan kembali. Ayo pergi. Malam itu juga, Willow River Chuan dan East Flow Snow telah meninggalkan tanah air mereka, kawin lari. Jining berdiri di sana di hutan belantara, menyaksikan adegan Willow River Chuan dan East Flow Snow melarikan diri yang telah diciptakan oleh inversi temporal. Hatinya terasa berat karena sampai saat ini, semua yang terjadi identik dengan peristiwa yang digambarkan dalam buku yang diberikan Raja Yan kepadanya. Ayo pergi ke Sekte Pedang Ninesongs, kata Ning. Baik, Raja Yan tahu bahwa sampai Ning melihat semuanya secara langsung, dia tidak akan putus asa. Keduanya segera berteleportasi ke Sekte Pedang Ninesongs, yang terletak di komando lain. Tahun itu, Chuan dan Snow dengan hati-hati, perlahan-lahan pergi dengan cara melayang. Mereka menghabiskan total 8 tahun sebelum keluar dari komando Flowermon yang luas dan tiba di Sekte Pedang Ninesongs. Chuan sangat ahli dalam pedang sejak awal, dan karena mereka telah menghadapi banyak bahaya selama 8 tahun terakhir, dia telah meningkat secara signifikan. Dia telah mencapai level Zifu Disciple sebagai Vingot Body Refiner, sehingga dia dapat dengan mudah memasuki Sekte Pedang Ninesongs sebagai murid. Adapun East Flow Snow, dia telah masuk di sisinya sebagai pelayannya. Tahun kedua setelah mereka masuk ke Sekte Pedang Ninesongs. Snow, dengan mengandalkan pil roh yang diperoleh Chuan dari Sekte, mampu menembus ke tingkat murid Zifu. Dia juga diterima sebagai murid resmi dari Sekte Pedang Ninesongs. Ini adalah tempat di mana Sekte Pedang Ninesong dulu. Dari posisinya yang tinggi di udara, Raja Yan menunjuk ke bawah menuju tumpukan puing raksasa. Ning menatap puing-puing, hatinya tenggelam. Reruntuhan membentang puluhan ribu kilometer, dan ada beberapa monster di daerah ini. Salju aliran timur Sungai Willow Chuan. Menurut laporan intelijen yang saya kumpulkan, mereka tinggal di sini di Waterflow Peak, yang seharusnya ada di sana. Raja Yan dengan cepat terbang ke bagian kota yang hancur. Melambaikan tangannya, dia menyebabkan banyak monster dan dire monster di sana runtuh. Pembalikan sementara. Raja Yan sekali lagi menyebabkan inversi temporal. Adegan di sini dengan cepat mulai berbalik. Beberapa dekade waktu terbalik. Pemandangan di sini sekarang sangat indah. Ada gunung dan sungai yang indah. Ada energi spiritual yang padat di sini, dan pembudidaya immortal bisa dilihat di mana-mana. Chuan, kamu selalu membiarkan aku menang. Snow dan Chuan bersaing dalam permainan pedang, tetapi pada akhirnya, Chuan selalu kalah setiap pertandingan. Tidak,
Itu karena seni pedangmu telah meningkat lagi, Snow, kata Chuan sambil tertawa. Melihat ini, Ning merasakan perasaan hangat di hatinya. Ada 3 tahun lagi sebelum bencana itu, kata Raja Yan di dekatnya kepada Ning. Dia mengendalikan aliran waktu, mempercepatnya. Snow dan Chuan hidup bahagia di sini, di Sekte Pedang Ninesong mereka baru saja bergabung dengan sekolah, dan belum waktunya bagi mereka untuk pergi keluar dan berpetualang. Kehidupan mereka di sini seperti kehidupan di surga. Segera, 3 tahun waktu berlalu dalam inversi temporal. Ini adalah hari yang cerah dan cerah. Pemandangan itu indah seperti dulu. Sebenarnya, gerbang Seamless telah menyusup ke dunia Wuski beberapa tahun yang lalu, dan dunia luar dalam keadaan kacau. Namun, kehidupan di dalam Sekte Pedang Ninesong tetap damai dan tenang seperti biasanya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Cahaya pedang hitam tiba-tiba mulai berkedip. Willoriver Chuan, memegang pedang kembar, saat ini sedang berlatih permainan pedang sambil memahami Dao. Karena dia adalah Vingot Body Refiner, dia sekarang terlihat lebih tampan dan gagah dari kehidupan sebelumnya. Isflow Snow di dekatnya duduk di dekatnya, tersenyum saat dia melihat. Dia tahu bahwa di dalam hatinya, suaminya terus merindukan tanah airnya, merindukan klan Willoriver-nya. Namun dia selalu khawatir tentang Adept Icebreak dari Flowermon Immortal School, jadi dia terus menunggu dan bertahan. Dia sangat keras pada dirinya sendiri dalam melatih seni pedang, menjadi salah satu yang terbaik di antara murid Sifu dari Sekte Pedang Ninesong. Dia telah lama mencapai tingkat melihat petunjuk ke dalam, makna sebenarnya dari Dao. Chuan, kita pasti bisa kembali bersama. Isflow Snow juga merindukan ayahnya. Tiba-tiba, sekelompok sosok berjubah hitam muncul di langit. Ada total 27 dari mereka, dan mereka hampir seketika berubah menjadi 3 ular hitam raksasa. Ketiga ular hitam raksasa ini memiliki panjang lebih dari 1000 kilometer. Aura mereka memenuhi langit, dan seluruh formasi besar yang melindungi Sekte Pedang Ninesong langsung diaktifkan, menyebabkan cahaya berkobar di mana-mana. Gemuruh. Dunia seolah runtuh. Formasi itu hanya bisa bertahan hidup selama beberapa saat, dan kemudian hancur. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Banyak murid biasa yang lebih lemah benar-benar tercengang. Chuan, bagaimanapun, langsung terbang ke sisi Snow. Dia buru-buru berkata, "Salju, ayo." Di tengah kata-kata mereka, riak energi menyapu seluruh gunung ini. Beberapa murid Sifu yang terkena riak langsung menjadi debu, sama sekali tidak mampu melawan. Dan kemudian, dengan suara yang menggelegar, seluruh puncak gunung mulai runtuh. Batu yang tak terhitung jumlahnya mulai berjatuhan, dan baik Chuan maupun Snow buru-buru terbang menjauh untuk bersembunyi. Gerbang Seamless, Sekte Pedang Ninesong kami tidak pernah menyinggung Anda. Mengapa Anda harus memusnahkan sekolah kami? Beberapa sosok melesat ke langit itu adalah Dewa Longgar, Dewa Bumi, dan Taois Primal dari Sekte Pedang Ninesong. Mereka membentuk bersama menjadi formasi besar, masing-masing dari mereka marah dan panik. Mati saja dengan tenang. Salah satu dari 3 ular hitam besar berbicara dalam bahasa manusia, dan kemudian, tidak repot-repot mengatakan apapun, mereka mulai bertarung dengan kurang ajar. Ruang di sekitarnya telah benar-benar terkunci, tidak ada cara untuk berteleportasi dari itu. Membunuh. Membunuh. Tidak dapat melarikan diri, Dewa Longgar dan Dewa Bumi dari Sekte Pedang Ninesong memimpin Taois Primal untuk bergabung ke dalam formasi. Mereka berubah menjadi pedang Titanik yang mempesona yang melakukan pertempuran melawan 3 ular raksasa itu. Namun, setelah bentrok beberapa kali, pedang Titanik itu benar-benar hancur. Lebih dari setengah Dewa Longgar, Dewa Bumi, dan Taois Primal dari Sekte Pedang Ninesong langsung terbunuh, sementara yang lain semuanya terluka parah. Tidak, brengsek. Para ahli Sekte Pedang Ninesong yang terluka parah semuanya musnah. Ular hitam raksasa berenang di langit, benar-benar menghancurkan pangkalan Sekte, yang membentang lebih dari puluhan ribu kilometer. Adapun murid-murid yang lebih lemah dari Sekte Pedang Ninesong, mereka tidak dapat melarikan diri dan begitu banyak dari mereka yang dibantai tanpa bisa melawan sama sekali. Salju, Willoriver Chuan memegang Isflow Snow di tangannya, tidak lagi berlari. Chuan, apakah kamu menyesal telah pergi bersamaku? Air mata jatuh di wajah Isflow Snow. 12 tahun terakhir ini aku benar-benar sangat bahagia. Jika saya memiliki kesempatan untuk memilih lagi, saya masih akan memilih untuk datang ke sini bersamamu, Snow. Chuan tertawa. Kita akan bertemu lagi di jalan menuju mata air kuning. Benar, air mata jatuh di wajahnya, Snow mengangguk. Gemuruh. Riak menyapu, dan pasangan Willoriver Chuan dan Isflow Snow yang berpelukan menjadi debu. Jiwa mereka, bagaimanapun,
ditarik ke atas dengan kecepatan tinggi oleh beberapa kekuatan tak terlihat. Di udara, ada labu hitam yang dengan panik menarik semua jiwa terdekat yang dibantai, termasuk jiwa Chuan dan Snow. Ning hanya berdiri di sana, menonton diam-diam. Raja Yan di dekatnya berkata dengan lembut, gerbang Seamless ingin menjinakkan komando ini, tetapi karena mereka baru saja tiba, tidak banyak yang bergabung dengan mereka. Dengan demikian, gerbang Seamless memutuskan untuk memusnahkan beberapa sekolah yang lebih kecil, untuk menakuti yang lain. Sambil membunuh pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya, mereka mengumpulkan jiwa-jiwa yang terbunuh untuk digunakan dalam membentuk beberapa teknik jahat. Jika seseorang memiliki jutaan, idealnya ratusan juta jiwa pembudidaya, seseorang dapat memperbaiki harta sihir jahat yang benar-benar kuat dan benar-benar menakutkan, atau mengembangkan kemampuan ilahi yang benar-benar keji. Ning tahu ini cukup baik, tentu saja. Sayang sekali. Raja Yan menghela nafas. Gerbang Seamless tersebar di seluruh 3 alam, dan kekuatan di belakang mereka sangat kuat. Meskipun kamu memiliki seorang Daovater sebagai tuanmu, kamu mungkin masih tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Saya sangat tenang sekarang, kata Ning lembut. Meskipun dia tampak tenang, sebenarnya, Ning merasakan keinginan yang kuat untuk membunuh, yang lebih besar dari yang pernah dia rasakan. Hanya karena dia telah mencapai tingkat kekuatan jantung ketiga, penguasa, Ning bisa tetap tenang. Namun, di dalam hatinya, Ning sekarang memandang gerbang Seamless sebagai musuh yang paling dibencinya. Bahkan kebencian yang dia rasakan untuk klan Yongflame kurang dari 1/100 dari kebencian yang dia rasakan untuk gerbang Seamless. Itu, mulus, gerbang. Ning mengucapkan 3 kata, mengucapkan masing-masing. Raja Yan di dekatnya tiba-tiba merasa hatinya bergetar tanpa alasan. Dia samar-samar bisa merasakan niat membunuh di dalam hati Ning, dan yang bisa dia lakukan hanyalah menghela nafas. Gerbang Seamless, itu adalah kekuatan yang telah menyapu seluruh 3 alam. Bagaimana itu bisa begitu mudah ditangani? Jangan bertindak bodoh, kata Raja Yan. Ning bergumam pelan pada dirinya sendiri, meskipun jiwa ayah dan ibu telah hancur di masa depan, aku akan berlatih sampai aku menjadi dewa sejati atau ayah Dao. Aku akan menemukan jiwa sejati mereka di Sungai Takdir dan menghidupkan mereka kembali. Raja Yan tidak mengatakan apa-apa. Keduanya tahu bahwa esensi sejati dari semua makhluk hidup berasal dari jiwa sejati mereka. Bahkan jika jiwa seseorang hancur, jiwa sejati mereka akan kembali ke Sungai Takdir yang misterius tapi terlalu sulit untuk menemukan jiwa sejati di dalamnya. Menurut legenda, hanya Maiden Nuwa, yang telah mencapai tingkat kekuatan Pangu, yang mampu melakukan ini. Namun jika seseorang menjadi dewa sejati atau Daovater kemudian menemukan Maiden Nuwa, mereka dapat meminta Maiden Nuwa untuk campur tangan. Saya ingin melakukan perjalanan ke Flowermon Immortal School, kata Ning dengan tenang. Aku ingin berkunjung ke Adep Icebreak itu. Aku akan pergi bersamamu. Saya sudah mengumpulkan laporan tentang Icebreak ini, kata Raja Yan. Dia sekarang adalah seorang Taoist primal. Karena sekolah abadi Flowermon memiliki dewa surgawi yang melindunginya, itu masih ada. Celestial Immortal itu berada di bawah komando Daovater Crimson Bright, dan dapat dikatakan bahwa kami berdua bersahabat. Yang harus kita lakukan adalah mencari Patriark Flowermon. Dia tidak akan peduli dengan kehidupan seorang Taoist primal kecil yang lemah. Patriark Flowermon dapat dikatakan sebagai orang yang cukup mulia, saleh dan pantang menyerah, itulah sebabnya peraturan sekolahnya sangat ketat. Namun, tidak peduli seberapa ketat aturannya, sulit untuk menghindari beberapa hama menyerang. Saya mengerti. Aku tidak akan bertarung dengan Patriark Flowermon. Ning mengangguk. Untuk setiap keluhan, ada seseorang yang bertanggung jawab untuk itu. Untuk setiap utang, ada debitur. Ning memahami prinsip ini. Alasan mengapa Raja Yan mengatakan kata-kata itu adalah karena dia khawatir Ning akan bertarung dengan seluruh sekolah abadi Flowermon. Harus dipahami bahwa Ning pernah melawan semua dewa surgawi dari klan Yongflame sendirian, akhirnya membunuh 2 dari mereka. Mengingat kekuatannya tidak mungkin sekolah abadi Flowermon akan mampu melawannya. Sekolah abadi Flowermon. Ini adalah sekolah nomor 1 dari Flowermon Mandiri di dunia Wuski. Patriark pendiri adalah Patriark Flowermon, yang tetap hidup sampai hari ini. Karena dia, ketenaran sekolah abadi Flowermon tersebar jauh dan luas. Menguasai, menguasai, menguasai. Serangkaian pelayan memanggil dengan hormat saat Adep Icebreak yang percaya diri dan sangat tampan berjalan melewati mereka sambil tersenyum. Semua orang di dalam Flowermon Immortal School tahu bahwa Taoist Icebreak adalah seorang pria terhormat. Satu-satunya kelemahannya adalah dia menyukai keindahan. Namun, dia tidak mencurinya atau merampasnya dari orang lain. Bagi seseorang untuk memiliki banyak pelayan di sisinya bukanlah kesalahan yang terlalu besar.
Air musim gugur, kamu dan 7 orang lainnya, hadiri aku, kata pemecah es Taois. Iya, 7 dari pelayan segera menyetujui dengan hormat. Namun, hati mereka dipenuhi dengan teror dan kegelisahan. Orang luar tidak mengetahui hal ini, tetapi mereka tahu persis betapa biadab dan kejamnya Taois Ice Break itu. Beberapa pelayan yang dia siksa dan hancurkan benar-benar mati karenanya. Namun, Taois Ice Break sering mengirim pelayan yang lebih tua yang tidak lagi cantik kembali ke klan mereka sendiri dan mengatur agar mereka menjalani kehidupan yang baik. Hal ini menyebabkan banyak murid dari Flowermon Immortal School memuji Adep Ice Break karena menjadi pria yang penuh gairah dan baik hati. Ledakan. Sesosok tiba-tiba turun dari langit. Ice Break Taois mengerutkan kening. Siapa yang berani masuk tanpa izin di wilayahnya? Tapi kemudian, kepala sekolah, Ice Break Taois sangat terkejut. Dia buru-buru berlutut dengan hormat. Ikuti aku. Kepala sekolah Flowermon Immortal School memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Dia meraih Daois Ice Break, lalu menyeretnya ke langit. Pemecah es Taois benar-benar ketakutan dalam perjalanan, karena kepala sekolah sebenarnya menyeretnya ke kediaman legendaris Patriark. Patriark Flowermon adalah patriark pendiri sekolah, seorang Celestial Immortal. Ice Break Taois bahkan belum pernah melihatnya sekalipun. Mengapa Patriark ingin bertemu dengannya? Dia tidak pernah menyinggung Patriark, mungkinkah dia baru saja dipilih karena bakatnya dan akan menjadi murid pribadi Patriark? Setelah tiba, Taois Ice Break melihat seorang pria berjubah kuning berlutut, gemetar. Ayah. Pemecah es Taois terkejut melihat ayahnya, seorang dewa bumi. Dia selalu mengandalkan ayahnya untuk mendukungnya di dalam sekte. Kenapa kamu belum berlutut? Pria berjubah kuning itu meraung. Pemecah es yang mahir berlutut dengan bunyi gedebuk. Beberapa saat kemudian, pintu halaman di depan mereka berderit terbuka, dan 3 sosok muncul. 2 rekan Taoisku, seorang pria berjanggut hitam berbicara dengan kehangatan yang tak tertandingi. Baru sekarang pemecah es Taois yang berlutut memberi mereka pandangan sekilas. Meskipun dia belum pernah melihat Patriark sebelumnya, ada potret Patriark di dalam sekolah, jadi dia langsung mengenali bahwa tetua berjanggut hitam ini adalah Patriark Flowermon. Namun, sekarang, bahkan Patriark pendiri mereka memperlakukan kedua tamu ini dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Siapa mereka berdua? Mengapa Patriark bersikap begitu rendah hati dan rendah hati terhadap mereka? Ice Break Taois tidak bisa memahaminya. Patriark Flowermon, bagaimanapun, hanya melirik Taois Ice Break yang berlutut. Tatapan dingin melintas di matanya Ice Break Taois terkutuk itu benar-benar telah menyinggung Jining. Dunia utama Wuski adalah salah satu dunia Daovater Crimson Bright, yang berarti Patriark Flowermon adalah salah satu dewa surgawi milik Daovater Crimson Bright. Berita telah lama menyebar di antara kelompok dewa surgawi ini bahwa Jining, sendirian, telah bertarung melawan 9 dewa surgawi dari klan Yongflame, dengan salah satunya adalah Venom Freyak abadi. Pada akhirnya, Jining berhasil membunuh 2 dari mereka, tetapi dia diasingkan setelah sebuah plot menyebabkan dia dibakar oleh Karma Sin Flame. Berita ini langsung menyapu berbagai dunia, menyebabkan banyak dewa surgawi dan dewa sejati di bawah komando Daovater Crimson Bright semua merasa kagum pada Jining. Dia telah berlatih selama kurang dari 1 abad, dan dia memiliki kekuatan tingkat Void, tapi dia telah bertarung melawan 9 dewa surgawi dan membunuh 2 dari mereka. Dia bahkan berhasil kembali setelah diasingkan ke zona bahaya saat dikelilingi oleh api karma. Monster seperti ini kekuatan pribadinya jauh lebih besar dariku, sementara latar belakang dan potensinya bahkan lebih mencengangkan. Patriark Flowermon secara alami marah karena Taois Ice Break telah menyebabkan sekolahnya menjadi musuh dengan pria ini. Rekan Taois Jining, saya benar-benar merasa malu bahwa sekolah saya telah melahirkan penjahat keji seperti itu. Saya sudah memanggil Taois Ice Break. Anda memilih apa yang harus dilakukan dengan dia. Apakah itu hanya untuk membunuhnya atau menyiksa jiwanya selama jutaan tahun? Rekan Taois Jining, lakukan sesukamu. Patriark Flowermon berkata. Pemecah es Taois berlutut di sana. Dia merasa seolah-olah air es yang membeku baru saja dituangkan ke seluruh tubuhnya. Dia merasa sangat dingin, dan wajahnya memutih. Bunuh dia, menyiksa jiwanya. Pemecah es Taois berulang kali bersujud, membenturkan dahinya ke tanah sampai darah mulai mengalir darinya. Dia berteriak dengan panik, Patriark, Patriark. 2 senior, bebaskan aku, lepaskan aku. Saya pasti tidak pernah menyinggung senior ini, Jining. Seseorang pasti telah menjebakku. Jining hanya berdiri di sana, menatap pemecah es Taois yang berlutut dan ketakutan. Dia sangat tenang. Raja Yan di dekatnya, bagaimanapun, berbicara. Jika aku mengatakan kamu pantas mati,
maka kamu pantas mati. Hati Taois Ice Break bergetar. Benar, bahkan seorang Celestial Immortal seperti Patriark Flowermon sangat menghormati keduanya. Jika mereka ingin membunuhnya, apakah mereka benar-benar perlu memberikan alasan yang bagus? Pria berjubah kuning itu berlutut di sampingnya. Dia mencintai putranya, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu situasi mengerikan seperti apa yang mereka hadapi saat ini. Bahkan jika aku harus mati senior, tolong katakan padaku apa yang telah kulakukan. Tepatnya. Pemecah es Taois masih dengan panik berusaha menemukan cara untuk bertahan hidup. Dia menekan terornya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Ning. Dia harus mencari tahu apa maksud dari semua ini. Hanya ketika dia mengerti alasan di balik ini, dia bisa menjelaskan dan membantah. Kalau tidak, tidak ada cara baginya untuk berdebat tentang itu. Dalam beberapa tahun terakhir, kamu telah melukai beberapa manusia, bukan? Suara Ning sangat tenang. Matanya juga sangat tenang. Tubuh Taois Ice Break bergetar. Dia segera jatuh terlentang ke tanah, ekspresi putus asa di wajahnya. Manusia, bahkan dia sendiri tidak tahu berapa banyak wanita yang jatuh ke tangannya, kemudian dirusak sampai mati olehnya. Lupakan tentang manusia, bahkan beberapa pembudidaya wanita telah jatuh ke tangannya. Namun, dia tidak pernah meninggalkan jejak apapun. Siapa-siapa pemuda ini, yang bahkan harus diwaspadai oleh Patriark. Manusia mana yang terhubung dengannya? Burung pipit kecil, Nuaner, Dongyu. Satu demi satu sosok melintas di benak Taois Ice Break. Ini adalah gambar wanita yang menderita di bawahnya yang paling diingatnya. Kamu melukai begitu banyak orang sehingga kamu bahkan tidak bisa menebaknya. Ning berkata dengan lembut, kalau begitu pikirkanlah, perlahan, di api penyucian. Riak aneh tiba-tiba mencapai tubuh Taois Ice Break. Tubuh Taois Ice Break bergetar, ekspresi putus asa dan teror muncul di matanya, dan dia berhenti bergerak. Jiwanya langsung terbang keluar dari tubuhnya. Apa yang baru saja dilakukan Ning adalah menghipnotisnya, lalu dengan paksa mencabut jiwanya dari tubuhnya. Sebuah botol hitam muncul di tangan Ning yang langsung menyedot jiwa Taois Ice Break ke dalamnya. Api hijau samar-samar terlihat berkobar di dalam botol. Pria berjubah kuning yang berlutut itu menatap api di dalam botol. Hatinya langsung bergidik. Nak, ayahmu tidak mendisiplinkanmu dengan cukup baik. Dia mengerti apa kekurangan putranya, dan dia sering mendesak putranya untuk berbuat lebih baik. Pemecah es Taois selalu cukup patuh di depannya, tetapi begitu dia menoleh, Ice Break akan kembali ke cara lamanya. Yang dia lakukan hanyalah menyembunyikannya dengan lebih baik. Pada akhirnya, dia merasa bahwa karena putranya fokus pada manusia, itu tidak akan membuat banyak perbedaan, jadi dia tidak menegur putranya terlalu keras. Jika seseorang sering berjalan di tepi sungai, sepatunya akhirnya akan basah. Dia melakukan terlalu banyak perbuatan jahat, seseorang mungkin bisa menghindari pembalasan untuk sementara waktu, tetapi tidak ada yang bisa menghindari pembalasan selamanya. Baru sekarang pria berjubah kuning itu benar-benar memahami perkataan ini. Hukum surga yang benar berlaku untuk semua orang, dan roda karma berputar tanpa akhir. Keduanya memiliki cara mereka sendiri untuk menghukum orang jahat. Rekan Taois Jining, pemecah es Taois ini telah melakukan perbuatan keji yang tak terhitung jumlahnya. Satu-satunya alasan mengapa penjahat keji ini bisa hidup begitu lama adalah karena saya tidak mempertahankan pegangan yang cukup kuat atas murid-murid saya. Ayah Taois Ice Break, Yang Fish, ada di sini juga. Tanpa perlindungan ayahnya, bagaimana penjahat keji ini berani bertindak begitu berani? Rekan Taois Jining, hukum dia sesuai keinginanmu, tidak perlu mengkhawatirkanku. Patriark Flowermon berkata. Earth Immortal tingkat Void belaka benar-benar berarti sangat sedikit bagi Celestial Immortal. Ning memberi pria berjubah kuning itu sekilas. Raja Yan telah mengumpulkan laporan intelijen mengenai kedua Taois Ice Break dan ayahnya, dan Ning telah membaca semuanya. Taois Ice Break adalah seorang munafik dan seorang pria palsu yang telah melakukan banyak perbuatan keji secara rahasia, merugikan banyak orang. Ayahnya, bagaimanapun, dapat dianggap sebagai orang yang benar. Dia tidak melakukan perbuatan jahat dan orang yang cukup mengagumkan, dan juga cukup berbakat, itulah sebabnya dia menjadi dewa bumi tingkat Void. Satu-satunya kelemahan kepribadiannya adalah dia terlalu menyayangi putranya. Ayo pergi, kata Ning kepada Raja Yan, lalu berbalik untuk melihat Patriark Flowermon. Rekan Taois Flowermon, kami telah mengganggu Anda cukup lama. Kita akan kembali ke Grand Xia sekarang. Tentu-tentu, Patriark Flowermon tersenyum. Jika Anda punya waktu luang, datang dan kunjungi dunia Wuski kami lagi. Raja Yan mengucapkan terima kasih juga, lalu dia dan Ning terbang di atas awan. Mereka meninggalkan Flowermon Immortal School,
lalu menggunakan teleportasi spasial untuk pergi. Setelah mereka pergi, wajah Patriark Flowermon tenggelam saat dia melihat pria berjubah kuning itu. Young Fish, kamu gagal sebagai seorang ayah. Anakmu hampir menyebabkan sekolah kita menjadi bencana besar. Sebagai orang yang melindunginya selama ini, kau harus dihukum. Akhiri hidupmu sendiri dan pergilah bereinkarnasi. Pria berjubah kuning itu gemetar. Dia tidak berani membantah, dia langsung bersujud, lalu tubuhnya meledak. Bahkan jiwa primal Goldotusnya menghilang. Angin bertiup melewati tubuhnya, dan itu benar-benar menghilang, tidak meninggalkan jejak. Jiwanya, dikawal oleh Dao of the Heavens, segera dikirim ke Netherworld kecil. Kepala keluarga, baru sekarang pemimpin Flowermon Immortal School di dekatnya angkat bicara. Mengapa kamu memerintahkan Young Fish untuk mati? Bukankah Senior Jining memutuskan untuk menyelamatkannya? Alasan mengapa sesama Taoist Jining tidak bertindak melawannya adalah karena dia tidak ingin bertindak melawan seseorang yang tidak bertanggung jawab secara langsung. Patriark Flowermon menggelengkan kepalanya. Namun bagaimana jika Young Fish menyimpan kebencian di dalam hatinya dan, melebih-lebihkan kemampuannya, mencoba membalas dendam dalam beberapa bentuk terhadap Jining? Itu akan menyebabkan bencana besar bagi sekolah abadi Flowermon kami. Selain itu, meskipun rekan Taoist Jining tampaknya telah pergi, siapa yang tahu apakah dia diam-diam membenci Young Fish atau tidak? Jika saya tidak membunuhnya, rekan Taoist Jining mungkin menyimpan dendam. Jadi, lebih baik untuk membunuhnya, dengan begitu, sesama Taoist Jining tidak akan menyimpan dendam terhadap saya. Kepala sekolah sekarang mengerti betapa hati-hatinya sikap Patriark. Dia segera bertanya, Patriark, siapa di dunia ini Jining, sehingga kamu bertindak sangat hati-hati di sekitarnya? Saya memperhatikannya dengan cermat sebelumnya, tetapi saya tidak menemukan Kiro abadi di sekitarnya. Dia seharusnya tidak menjadi Celestial Immortal. Patriark memberinya pandangan sekilas. Dia bukan dewa surgawi, dia hanyalah Vingod tingkat Void. Namun, dia mampu melawan 9 dewa surgawi yang perkasa dari klan Yongflame di dunia Grensia, dan dia bahkan membunuh 2 dari mereka. Selain itu dia mampu bertahan bahkan saat turunnya karma-karma. Meskipun hanya berada di level Void, tidak akan sulit baginya untuk menghapus seluruh sekolah abadi Flowermon kita, dan dia adalah murid dari seorang Daovater. Murid seorang Daovater. Kepala sekolah merasa tercengang oleh kekuatan Ning, tetapi setelah mendengar ini, dia benar-benar ketakutan. Sekarang apakah kamu mengerti? Patriark Flowermon berkata dengan tenang, baik itu karena kekuatannya, potensinya, atau latar belakangnya, aku harus berhati-hati di sekitarnya. Keduanya telah berteleportasi kembali ke dunia Grensia. Dunia Grensia, Komando Air Tenang, Perguruan Hitam Putih, Jining dan Raja Yan, keduanya muncul di langit di atas Cholege. Mereka kemudian terbang menuju kediaman Yu Wei. Hari sudah sore, hampir menjelang malam. Adik magang junior. Adik laki-laki, Yu Wei dan Yuchi Siwe sedang menunggu mereka di halaman. Ning mengangguk ringan. Dia tidak merasakan sedikit pun kegembiraan karena telah membunuh Taoist Icebreak. Yang dia rasakan di hatinya hanyalah rasa sakit, dan kebencian yang tak ada habisnya terhadap gerbang Seamless. Kakak magang senior, siapkan makanan. Saya akan makan sedikit, lalu istirahat, kata Ning. Gerbang Seamless sudah mengirim catatan diplomatik terakhir mereka, serangan mereka akan segera datang. Kami perlu membuat persiapan sebanyak yang kami bisa. Baik, Yu Wei tahu bahwa Ning sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi dia menyetujui permintaannya. Malam itu, saat makan malam, Siwe melakukan yang terbaik untuk mengangkat topik menarik untuk membantu meningkatkan suasana hati Ning. Yu Wei melakukan yang terbaik untuk membantu juga. Ning memaksakan diri untuk tersenyum, tapi senyumnya membuat Siwe dan Yu Wei menghela nafas di dalam. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menunggu waktu untuk menyembuhkan semua luka. Baru malam itu Ning mengatakan beberapa hal kepada Yu Wei, beberapa patah kata dari lubuk hatinya. Dunia ini penuh dengan ketidakadilan, dan saya tidak bisa mengatasi semuanya. Para pembudidaya dan manusia yang tak terhitung jumlahnya di dunia semuanya tidak dapat mengatasi semuanya. Satu-satunya yang dapat mengubah dunia, adalah orang-orang seperti tuanku, dan kekuatan besar lainnya yang berdiri di puncak alam semesta, kata Ning. Saat ini, saya, Jining, tidak berdaya untuk mengubah dunia ini, tetapi setelah saya menjadi dewa sejati atau ayah Dao, saya akan memiliki kesempatan untuk mengubah banyak hal. Saya ingin berdiri di puncak, untuk mengubah segalanya. Aku ingin melindungimu, melindungi anak-anak masa depan kita, melindungi orang-orang yang kucintai. Ning duduk di sana di mimbar, Yu Wei dalam pelukannya. Aku ingin berdiri di puncak. Aku ingin mengubah segalanya. Tapi pertama aku harus cukup kuat.
Ning mengangkat kepalanya untuk menatap bulan sabit di langit. Yu Wei menatap Ning. Dia bisa merasakan tekad yang menakutkan di dalam hati pemuda ini. Semakin banyak ambisi yang Anda miliki, semakin banyak pencapaian yang akan Anda miliki. Ini adalah sesuatu yang pernah dia dengar. Itu berada di dalam wilayah gelap, di mana sosok yang tak terhitung jumlahnya telah bersujud, Yu Wei salah satunya. Penguasa wilayah hitam itu telah mengucapkan kata-kata ini. Pada saat ini, saat dia berbaring di sebelah Ning, Yu Wei mengerti arti sebenarnya dari kata-kata yang diucapkan oleh sosok yang menakutkan itu. Hati yang kuat akan memiliki kekuatan untuk mengubah takdir itu sendiri. Mungkin saudara magang junior benar-benar akan menjadi dewa sejati atau ayah Dao, kata Yu Wei pelan pada dirinya sendiri. Saat itu akankah aku masih berada di sisinya? Apa aku akan tetap menemaninya? Dalam beberapa hari mendatang, Celestial Immortal Unity of Stillwater City, Immortal Diancai, Yu Wei, dan Jining semuanya mulai membuat persiapan mereka. Mereka membiasakan diri dengan formasi yang melindungi kota Stillwater. Primal Twin Ning sepenuhnya fokus pada meditasi Dao, mencari cara untuk menerapkan kekuatan hati pada pedang immortal. Sebelumnya, di zona Nihilum, Ning hanya mengembangkan cara untuk menerapkan kekuatan jantung pada jari pedangnya. Ada beberapa perbedaan antara menggunakan jari pedang dan pedang yang sebenarnya. Tetap saja, karena keduanya terlibat dalam seni pedang, Ning bisa langsung memahami esensinya. Namun, dia membutuhkan waktu untuk mencapai tingkat penguasaan yang sempurna di dalamnya. Ning merasa bersemangat karena setelah Primal Twin-nya benar-benar menguasai seni menerapkan kekuatan hati pada pedang, dia akan menjalani kesengsaraan surgawinya. Dunia kelima, kota besar seperti kastil, dipenuhi dengan gedung-gedung menjulang yang tak terhitung jumlahnya. Bangunan yang paling menjulang adalah yang hanya bisa dimasuki oleh Empyrean Gods atau True Immortals. Di dalam istana yang sangat besar, api yang membakar berkobar di tengah-tengah istana. Di sekeliling pusat, ada 3 singgasana besar, dengan seorang wanita berkulit putih berjubah biru duduk di singgasana tengah. Di sebelah kirinya duduk seorang pria berjubah api, sementara di sebelah kanannya duduk seorang tetua kurus seperti Monkey. Dunia utama Mount Stella telah diduduki. Hanya beberapa kantong perlawanan yang tersisa. Suara wanita berjubah biru itu memiliki kualitas magnetis yang menembus jiwa. Kita dapat mulai mentransfer kekuatan kita dan benar-benar mulai bertindak melawan dunia Grensia. Kekuatan dunia Grensia Gunung Stella tidak bisa dibandingkan dengannya. Penatua kurus itu berkata dengan suara rendah, aula awan darah kami telah menyusup ke Grensia, dan saya bahkan secara pribadi menyelidikinya beberapa kali. Kekuatan dinasti Grensia bahkan membuatku merasa terkejut. Jangan lupa bahwa di belakangnya berdiri Daovater Crimson Bright dan Daovater Rain Dragon, serta klan Kekaisaran Primordial. Klan Kekaisaran Manusia, akankah mereka benar-benar memulai pertempuran terakhir melawan kita demi salah satu cabang mereka? Wanita berjubah biru itu menggelengkan kepalanya. Mereka tidak akan. Tapi klan Kekaisaran Manusia dari era primordial akan mengirim bala bantuan, tetua kurus itu memperingatkan. Meskipun kita akan dapat mengirim pasukan kita dari dunia Gunung Stella dan banyak tempat lainnya, aku terus memiliki perasaan ini bahwa itu akan berbahaya, sangat berbahaya. Dunia Grensia, ini mungkin dunia besar yang paling kuat di bawah komando Daovater Crimson Bright. Wanita berjubah biru memandang pria berjubah api. Pria berjubah api itu tertawa. Jangan lihat aku. Gua Myriad Demons saya hanya bertanggung jawab untuk membuat golem. Pertanyaan tentang bagaimana menyerang dunia Grensia adalah tanggung jawab utama gerbang Seamless Anda. Apakah Anda pikir saya tidak menyadari betapa sulitnya bagi kita untuk berurusan dengan dunia Grensia? Wanita berjubah biru itu melihat ke samping ke arah tetua kurus itu. Kali ini kita akan melawan lebih dari setengah kota komando di Grensia sebagai ujian. Ini akan menjadi ujian pertama kami, bentrokan awal pertama kami yang datang sebelum perang yang sebenarnya. Setelah tes, setelah kami mengumpulkan informasi yang cukup, pertempuran terakhir antara pihak kami akan dimulai. Dan kapan kamu berencana untuk pindah? Penatua kurus itu bertanya. 10 hari dari sekarang. Kami akan mengirimkan 2000 unit untuk menyerang secara serempak. Cahaya dingin melintas di mata wanita berjubah biru itu. Killmaster of Bloodcloud Hall dan Cave Master dari Myriad Demons Cave keduanya berubah serius. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa. Mereka akhirnya akan bertindak melawan dunia Grensia, kacang terberat untuk dipecahkan dari mereka semua. Itu adalah hari musim panas yang terik. Dunia tampaknya telah berubah menjadi tungku raksasa hanya larut malam hal-hal menjadi sedikit dingin. Jining dan Yu Wei sedang berdiri di puncak menara di dalam kawasan puncak gunung mereka. Dari lokasi ini,
mereka bisa melihat hampir setengah dari seluruh kota Stillwater. Sudah setengah tahun sejak gerbang Seamless mengirimkan catatan terakhir itu, tetapi mereka masih belum bergerak. Kita harus menunggu dengan hati-hati setiap hari. Aku ingin tahu berapa lama mereka akan membuat kita menunggu. Kata Ning. Saat ini, Stillwater City tidak hanya memiliki SWOT Immortal Unity. Itu juga memiliki Anda, saudara magang junior. Anda mampu melawan 9 dewa surgawi yang perkasa dan membunuh 2 dari mereka. Sekarang 18 tahun telah berlalu, mereka mungkin telah menebak bahwa kekuatanmu telah meningkat lagi. Bagaimana gerbang Seamless bisa berperilaku gegabah? Mereka secara alami perlu membuat banyak persiapan. Untuk menghabiskan setengah tahun dalam persiapan untuk melawan Celestial Immortal yang hampir memiliki kekuatan pure yang True Immortal, dan yang didukung oleh monster bertalenta tiada taraf, itu masuk akal. Yu Wei melanjutkan, selain itu, semakin banyak waktu berlalu, semakin kuat serangan mereka kemungkinan besar. Ning mengangguk. Saya mengerti. Adik magang junior. Yu Wei memandang Ning, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, kamu benar-benar tidak boleh meremehkan gerbang Seamless. Haha, kakak magang senior, jangan khawatir. Terakhir kali, saya akhirnya menderita mati-matian di tangan klan Yongflame. Saya telah belajar dari itu. Kali ini aku pasti tidak akan terlalu percaya diri lagi. Ning tersenyum. Dalam beberapa hari terakhir, Yu Wei sering mengingatkannya untuk berhati-hati, berhati-hati. Sepertinya pengasingan klan Yongflame tentang dia ke Void telah menyebabkan dia takut hal serupa akan terulang kembali. Ning merasa hangat dan terhibur dengan kekhawatiran semacam ini. Selama setengah tahun terakhir, Ning telah lebih dari setengah menguasai seni menerapkan kekuatan jantung ke pedang immortalnya. Diberi sedikit lebih banyak waktu, dia akan sepenuhnya menguasainya. Mengingat dia berpengalaman dalam menerapkan kekuatan jantung pada jari pedangnya, tingkat peningkatannya cukup cepat. Selain itu, Ning juga memperhatikan bahwa tingkat peningkatannya dalam memahami dao pedang sangat cepat selama setengah tahun terakhir ini. Jelas, pemahamannya tentang kekuatan pedang tingkat pertama, yang memungkinkan dia untuk menyentuh esensi bawaan dari pedang, telah memberinya jalan lurus untuk sepenuhnya memahami dao pedang. Gemuruh. Tiba-tiba, seberkas koresense melesat keluar. Wajah Yu Wei sedikit berubah. Melihat ini, Ning melirik ke langit. Apakah giliranmu untuk berjaga-jaga, kakak magang senior? Ya, Yu Wei mengangguk. SWOT Immortal Unity benar-benar berhati-hati setiap saat setiap hari, dia menggunakan intisarinya untuk menutupi seluruh kota Stillwater. Setiap hari, 3 dewa surgawi kami akan berotasi dalam tugas ini, memastikan selalu ada cakupan yang sempurna. Ning menghela nafas. Selama gerbang Seamless berani mendekat, tidak akan mungkin mereka bisa menyembunyikannya dari kita sama sekali. Kita berada dalam terang, sementara mereka berada dalam kegelapan. Kita tentu harus berhati-hati, kata Yu Wei. Kami juga merupakan pihak yang lebih lemah untuk memulai. Jika kita terlalu percaya diri, kita akan berada dalam bahaya yang sebenarnya. Ning mengangguk. Mereka sudah mempersiapkan begitu lama. Saya benar-benar bertanya-tanya metode macam apa yang sedang dipersiapkan oleh gerbang Seamless. Ketika mereka datang, mereka akan menyerang secepat guntur, kata Yu Wei dengan sungguh-sungguh. Ning melirik Yu Wei. Dari 3 dewa surgawi, Yu Wei adalah yang paling pesimis. Sikapnya berdampak pada Ning dan yang lainnya, menyebabkan mereka menjadi lebih berhati-hati. Misalnya, penggunaan koresense untuk terus mengawasi kota sebenarnya, ini adalah hal yang sangat melelahkan. Untungnya, 3 dewa surgawi mereka dirotasi melalui tugas ini, itulah sebabnya mereka dapat mempertahankan kebijakan ini. Sementara Jining dan pasukan kota Stillwater sedang menunggu dengan hati-hati, menjaga intisari mereka menyebar ke seluruh kota setiap saat. Pada malam musim panas ini, pasukan besar gerbang Seamless akhirnya mulai bergerak. Dengan gua hitam berkabut itu, suara mendesing. Sekelompok sosok bertopeng, berjubah emas terbang keluar dari gua, lalu segera tersebar ke banyak regu kecil. Mereka mengeksekusi teknik Void Blink dan menghilang. Sebuah arai teleportasi misterius dalam ngarai, tiba-tiba melintas. Sekelompok besar pria bertopeng, berjubah emas segera muncul dalam barisan. Mereka juga dipisahkan menjadi banyak regu kecil, lalu dengan cepat berteleportasi ke berbagai lokasi. Jauh di dalam wilayah kabut beriak, 2 sosok berjubah emas muncul. Dalam waktu yang hampir bersamaan, 2000 regu diam-diam tiba di dunia Grensia. Mereka semua bubar menuju target masing-masing. Di dalam wilayah liar yang terpencil, 2 sosok berjubah emas berdiri di tengah rumput, jimat pesan di tangan mereka. Kakak, syukurlah kami bergabung dengan gerbang Seamless daripada tinggal bersama Kaisar Xia. Gerbang Seamless benar-benar terlalu kuat.
Markas mereka di dunia kelima, astaga. Kami telah melihat lebih dari 1 juta dewa surgawi berkumpul bersama dalam tampilan kekuatan yang menakjubkan, tetapi itu mewakili hampir semua dewa surgawi yang diperintahkan Dao Vater Crimson Rite. Tapi dunia kelima pasti memiliki setidaknya dewa surgawi sebanyak Dao Vater Crimson Rite. Faktanya, ketika kami pergi untuk memberi hormat kepada Gate Master of the Seamless Gate, seorang immortal sejati, dia memberitahu kami bahwa bangunan terbesar dan paling menjulang itu dimaksudkan untuk Dewa Empyrean dan Dewa Sejati untuk tinggal. Berapa banyak Dewa Empyrean dan Dewa Sejati apakah itu mewakili? Haha, saudara ketiga, jangan takut dengan kata-kata kepala gerbang. Iya, kekuatan dunia kelima tidak terbayangkan tapi ada lebih dari 1000 bangunan yang menjulang tinggi itu. Saya menolak untuk percaya bahwa mereka memiliki lebih dari 1000 Dewa Empyrean atau Dewa Sejati. Selain itu, saya membayangkan bahwa dunia kelima kemungkinan besar telah menyiapkan banyak istana untuk semua orang di tingkat Gate Master. Ada yang digunakan untuk istirahat, ada yang digunakan untuk latihan dan meditasi, ada yang digunakan untuk menerima tamu jadi jika Anda menghitungnya seperti itu, jumlahnya tidak terlalu menakutkan. Sosok berjubah emas yang lebih kekar berkata, namun dunia kelima itu benar-benar salah satu markas besar mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka benar-benar berani mengumpulkan begitu banyak kekuatan di sana, itu berarti mereka setidaknya mampu menahan seorang Dao Vater. Jika tidak, benar, pria berjubah emas lainnya mengangguk. Jika dunia kelima menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan dunia Grensia, mereka mungkin akan dapat memusnahkannya hanya dalam beberapa hari. Tetapi dunia kelima perlu menyerang banyak dunia besar itu adalah tanggung jawab utama dari Gate Master of the Seamless Gate untuk menyerang Grensia kita, kata pria berjubah emas kekar itu. Hanya setelah kami sepenuhnya menyerah, kami cukup dipercaya untuk diizinkan pergi ke dunia kelima, kata sosok berjubah emas yang lebih kurus. Sekarang kali ini, Gate Master menugaskan kami untuk menangani Komando Pintu Api, dan menginstruksikan kami untuk bertarung dengan dewa wanita dari Komando Pintu Api itu. Namun itu hanya dimaksudkan untuk menjadi sebuah akting, sebuah pertarungan tiruan. Tidak perlu memikirkannya dia mungkin bergabung dengan gerbang Seamless juga. Itu sebabnya kami hanya akan menunjukkan pertarungan melawannya, kata pria berjubah emas kekar itu. Apa yang benar adalah salah apa yang salah itu benar. Hanya ketika airnya berlumpur, seseorang dapat menangkap ikan darinya secara rahasia. Selama Komando Flamedor diserang, Kaisar Xia mungkin tidak akan terlalu curiga terhadap wanita immortal dari komando itu. Benar, kali ini, kami diberitahu bahwa 2000 regu yang berjumlah lebih dari 10.000 orang telah dikirim. Saya bertanya-tanya berapa banyak dewa surgawi dan berapa banyak dewa lepas. Dan berapa banyak yang bergabung seperti kita, sementara berapa banyak yang menjadi anggota gerbang Seamless sejak awal. Siapa peduli, itu bukan untuk kita ketahui atau khawatirkan. Benar, tetap saja kenapa jimatnya belum hancur. Keduanya memegang jimat pesan. Begitu jimat itu hancur, itu berarti saatnya telah tiba bagi mereka untuk bergerak. Mereka menunggu beberapa puluh ribu kilometer di luar kota Flamedor mereka akan bisa tiba di sana dengan satu kedipan kosong. Mereka hanya membutuhkan perintah. Retakan, jimat hancur. Wajah kedua sosok itu langsung berubah. Tidak lagi ingin mengobrol, mereka langsung mengedipkan mata ke arah Flamedor City. Jauh di dalam wilayah berkabut di luar kota Flamedor. Sebanyak 18 sosok telah muncul di atas awan, yang masing-masing mengenakan jubah emas. Namun, jubah emas mereka sedikit berbeda dari jubah emas biasa. Jubah emas mereka semua ditutupi dengan berbagai dekorasi seperti bunga, god beast, awan, gunung, dan hal lainnya. Semua aura mereka luar biasa. Semuanya, atas perintah dari Gate Master, aku akan memimpin kalian semua hari ini, kata Celestial Immortal Violet Grace. Saya tahu bahwa saya kurang dalam pengalaman, jadi saya ingin meminta semua orang untuk bersabar dengan saya. Adik kecil Violet Grace, meskipun kamu belum lama berlatih, bakatmu luar biasa. Anda sekarang berada di antara dewa surgawi tingkat atas, sebanding dengan kita semua saya membayangkan bahwa di masa depan, kami akan meminta Anda untuk menjaga kami. Ini adalah tanggapan dari dewa surgawi lainnya. Mereka semua tahu betul bahwa Celestial Immortal Violet Grace sangat disayangi oleh Gate Master, dan dia juga dilindungi oleh Celestial Immortal Black Heaven dan banyak tokoh kuat lainnya. Itu dijamin bahwa di masa depan, statusnya akan lebih tinggi dari mereka. Kali ini, Gate Master telah mengirimkan 2000 regu. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya kami menguji kekuatan musuh secara rinci, dengan perang yang sebenarnya melawan Grensia akan segera dimulai setelahnya.
Tujuan dari semua ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang baik tentang kekuatan atau kemampuan apapun yang disembunyikan Grensia. Misi dari hampir setiap regu adalah untuk menyelidiki musuh kita, dengan beberapa regu dimaksudkan untuk mengadakan pertunjukan hanya sangat sedikit regu yang dimaksudkan untuk melenyapkan musuh. Celestial Immortal Violet Grace menyapu mereka dengan tatapannya saat dia berkata dengan sungguh-sungguh, dan pasukan kita, adalah salah satu dari mereka yang dimaksudkan untuk memusnahkan musuh kita. Persatuan abadi surgawi terlalu keras kepala, tidak mungkin dia akan menekuk leher untuk kita, kata Violet Grace. Dia sangat kuat, dan dia bisa menembus ke tingkat pure yang true immortal kapan saja. Kemampuannya untuk menunggu dan bertahan juga luar biasa. Jika kita membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan, kemungkinan besar dia akan menjadi penghalang utama penaklukan Grensia oleh gerbang Seamless. Karena kita tidak bisa merekrutnya, maka kita harus melenyapkannya. Kaisar Xia tidak yakin tentang kesetiaan banyak dewa surgawi misalnya. Dia tidak bisa memastikan apakah bahkan penangkapan Celestial Immortal Hunchemon adalah bagian dari tindakan atau tidak. Gerbang Seamless, bagaimanapun, tahu segalanya. Mereka tahu bahwa mereka benar-benar telah menangkap Hunchemon dan telah menggunakan semua yang mereka bisa pikirkan untuk memaksa Unity menyerah, tapi sayangnya, semua upaya mereka telah gagal. Saat ini, Stillwater City memiliki Celestial Immortal Unity, Immortal Diancai, Rainbow Flame Fiery, dan Sword Immortal Dark North, juga dikenal sebagai Jining. Violet Grace berkata dengan serius, Diancai abadi dan peri Rainbow Flame cukup lemah, mereka tidak layak disebut. Celestial Immortal Unity dan Sword Immortal Dark North, bagaimanapun, bukanlah sosok biasa. Jika Celestial Immortal Unity sendirian, tidak perlu sama sekali bagi kami ber-18 untuk bergabung, tapi sekarang, Sword Immortal Dark North telah muncul. 17 lainnya semua mengangguk. Mereka semua telah menerima laporan tentang Sword Immortal Dark North, Jining. Sebelum ini, mereka telah bertarung di dunia besar lainnya. Hanya setelah dikumpulkan di sini mereka menerima laporan intelijen Jining, dan setelah membacanya, mereka sangat terkejut. Pedang Immortal Dark North, Jining. Juara dari Conclave of Immortal Destiny, murid dari salah satu Daovaters tertinggi dari 3 alam, seorang praktisi dari 89 Arcane Art, pengguna seni pedang yang menakjubkan, pemilik dari kemampuan ilahi yang luar biasa, dan siapa yang mampu melawan 9 dewa surgawi dari klan Yongflame sebagai dewa bumi tingkat Void dan bunuh 2 dari mereka. Meskipun dia telah berlatih selama kurang dari 1 abad, dia mampu bertahan bahkan ketika turun dari karma-karma. Dia benar-benar bakat yang luar biasa menakjubkan. Semua orang yang hadir adalah Celestial Immortal tertinggi, dan kalian semua ahli dalam menggunakan formasi yang diciptakan God King. 18 dari kita mampu melepaskan kekuatan formasi ini, itu seharusnya cukup untuk mendominasi siapapun di bawah level Empyrean God atau True Immortal. Violet Grace berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang sudah memiliki salinan rencananya, kita harus bertindak sesuai dengan itu. Kita harus berhati-hati, melangkah dengan ringan. Jika kita terlalu percaya diri maka Celestial Immortal Unity dan Sword Immortal Dark North akan bisa kabur. Tentu saja, jika 18 dari kita gagal bahkan ketika bertarung bersama begitu berita menyebar, kita tidak akan punya wajah sama sekali. Mereka semua telah mencapai tingkat kekuatan Celestial Immortal Infatuation pada kenyataannya, beberapa bahkan sedikit lebih kuat. 18 dari mereka bergabung adalah prospek yang lebih menakutkan daripada 100 dewa surgawi biasa yang bergabung. Ini adalah elit sejati dari gerbang Seamless. Hanya ketika gerbang Seamless menghadapi musuh yang benar-benar berduri, itu akan mengirim para elit ini. 18 dewa surgawi menunggu di sana dalam kabut, menunggu perintah terakhir datang. 2000 regu harus menyerang pada saat yang bersamaan. Beberapa saat kemudian, retakan, jimat pesan di tangan 18 dewa surgawi secara bersamaan hancur. Ayo pergi. Setelah melihat jimat pesan hancur, cahaya dingin melintas di mata Celestial Immortal Violet Grace. Dia segera memberi perintah. Suara mendesing. 18 sosok terbang menuju Stillwater City dengan kecepatan tinggi, menunggangi awan. Mereka disembunyikan cukup dekat dengan Stillwater City untuk memulai. Begitu mereka mencapai jarak 3000 km dari Stillwater City, wajah mereka semua berubah. Koresen, seorang dewa surgawi dari Stillwater City berjaga-jaga dengan akal sehat. Kami telah ditemukan. 18 dewa surgawi semuanya memiliki firasat buruk. Mereka telah menduga bahwa Celestial Immortal Unity akan sangat berhati-hati, tetapi mereka tidak pernah mengharapkan ini. Sudah lebih dari setengah tahun sejak catatan terakhir dikirim, mungkinkah Celestial Immortal Unity telah mempertahankan jam intinya selama itu? Sebenarnya, meskipun Immortal Diancai, Rainbow Flame Fiery, dan Celestial Immortal Unity melakukan tugas ini, itu masih melelahkan.
Jadi, mereka tidak menutupi terlalu banyak area dengan core sensei mereka, hanya keseluruhan Stillwater City dan 3.000 km di sekitarnya. Harus dipahami bahwa mengingat seberapa kuat Dewa Surgawi, bahkan yang terlemah dari mereka akan dapat dengan mudah meregangkan inti mereka hingga 100.000 km. Tapi tentu saja, itu hanya bisa dipertahankan untuk waktu yang singkat. Meskipun Celestial Immortal Unity cukup berhati-hati, itu seperti yang kami harapkan, Violet Grace mengirim dalam hati. Benar, Dewa Surgawi lainnya tidak khawatir. Ayo kita serang dari sini. Tidak perlu maju lebih jauh. Violet Grace memberi perintah, dan 18 Dewa Surgawi turun dari langit ke hutan belantara yang sunyi. Violet Grace melepaskan core sensei-nya sendiri, menjangkau untuk menyentuh core sensei Celestial Immortal di dalam Stillwater City. Karena mereka telah ditemukan, tidak perlu menyembunyikan diri lebih jauh. Unity, gerbang seamless kita telah tiba. Cepat dan menyerah. Malam, kota air tenang. Gerbang seamless telah tiba. Yu Wei mengirim pesan mental ini melalui core sensei. Seketika, dua sosok lain terbang ke langit dan ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Salah satunya adalah Celestial Immortal Unity, yang terbang keluar dari Marquis Estate, yang lainnya adalah Immortal Diancai. Adapun Jining, dia telah bersama Yu Wei selama ini. Seluruh kota Stillwater hanya sepanjang 9.000 km, dan Marquis Estate cukup dekat dengan Black White College, mereka bisa langsung berkumpul. Mereka datang. Celestial Immortal Unity mendarat, matanya dipenuhi dengan keinginan yang mengejutkan untuk bertempur. Benar, mereka berjarak 3.000 km dari gerbang timur kota Stillwater, kata Yu Wei. Begitu mereka melihat core sensei saya, mereka langsung mendarat. Mereka belum maju lebih jauh. Celestial Immortal Unity tertawa, tawanya dipenuhi dengan niat membunuh yang biadab. 3.000 km, cukup, mereka sudah memasuki jangkauan formasi kita. Rekan Persatuan Taois, Immortal Diancai berkata dengan tergesa-gesa, kota Stillwater City yang sebenarnya diciptakan oleh dinasti Grensia. Itu secara bawaan mengandung kekuatan yang luar biasa, dan juga dipenuhi dengan banyak formasi. Jika mereka tidak memasuki kota dengan benar, tidak ada cara bagi kita untuk menggunakan formasi bawaan yang dibangun di dalam kota, kita hanya bisa menggunakan formasi yang telah ditetapkan oleh klan Northmont. Formasi tersebut secara signifikan lebih lemah, paling-paling, kita akan bisa memperlambat mereka sedikit. Itu sudah cukup, kata Celestial Immortal Unity sambil tertawa. Gerbang seamless sangat berhati-hati, tidak mungkin mereka sebodoh itu untuk langsung bergegas ke kota. Aktifkan formasi sekarang dan kendalikan mereka. Baik, Yu Wei dan Immortal Diancai keduanya mengangguk. Keduanya adalah Dewa Surgawi, ketika seseorang menggunakan kekuatan tingkat Celestial Immortal untuk mengaktifkan formasi, kekuatan formasi akan meningkat tajam. Celestial Immortal Violet Grace dan 17 Celestial Immortals lainnya berdiri di sana di dalam hutan belantara, diam-diam menatap kota besar itu. Meskipun jaraknya 3.000 km, mereka masih bisa melihatnya dengan mata terbuka. Gemuruh. Tiba-tiba, dunia itu sendiri tampak berubah. Meskipun saat itu malam, awan api yang sangat besar tiba-tiba muncul di udara di atas seluruh kota Stillwater. Segera setelah itu, dunia itu sendiri bergetar. Pertama, penghalang cahaya yang sangat besar muncul, menutupi keseluruhan kota Stillwater serta wilayah hampir 9.000 km di sekitarnya. Formasi penyegelan besar ini memiliki diameter 18.000 km. Formasi penyegelan. Celestial Immortal Violet Grace menyapu sekilas, formasi besar ini telah menjebak gunung, hutan, dan hutan belantara di dekatnya juga. Karena mereka berjarak 3.000 km dari kota, mereka secara alami termasuk dalam formasi. Kabut mulai mengepul. Ruang mulai terdistorsi. 18 Dewa Surgawi, bagaimanapun, tetap cukup tenang. Violet Grace telah melihat banyak hal dan memiliki status yang luar biasa, sementara 17 lainnya telah terlibat dalam perang penaklukan di dunia besar lainnya. Mereka memiliki banyak pengalaman dalam hal ini. Mereka dapat segera mengetahui bahwa formasi besar semacam ini paling-paling dapat memperlambat mereka sedikit, tetapi tidak akan dapat memberikan banyak dampak. Sebenarnya, tidak terlalu mungkin bahwa klan seperti klan Northmont dari Stillwater bisa memiliki formasi yang sangat kuat. Tidak perlu bagi kita untuk mengambil tindakan langsung untuk saat ini, Violet Grace mengirim dalam hati. Mengingat betapa bangganya Celestial Immortal Unity begitu dia menjebak kita di sini, dia pasti akan mengambil inisiatif untuk menyerang kita. Jika dia benar-benar pengecut hingga menolak untuk keluar, maka kita akan menggunakan formasi kita untuk menembus formasinya dengan kekuatan yang sangat kuat. Benar, jangan khawatir. Dewa Surgawi ini tidak terlalu percaya diri atau terburu-buru. Demi membunuh Celestial Immortal Unity,
mereka telah membuat persiapan yang sangat rinci. Namun, pada level mereka pada akhirnya, yang paling penting adalah kekuatan. Jadi, 18 yang gerbang Seamless telah kumpulkan di sini hari ini memiliki lebih dari cukup kekuatan untuk membunuh kesatuan abadi surgawi dan tidak memberinya cara untuk melarikan diri. Tembok kota Stillwater. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. 4 sosok turun ke atas mereka kesatuan abadi surgawi, Diancai abadi, Jining, dan Yu Wei. Melalui kendali mereka atas formasi, Jining dan yang lainnya dapat melihat melalui kabut yang membingungkan dan menemukan 18 dewa surgawi yang jauh itu, meskipun 18 itu sendiri bahkan tidak bisa membedakan utara dari selatan. Sebenarnya ada 18 dari mereka. Diancai abadi terkejut. Dia melirik Unity. Rekan Daoist Unity, terakhir kali Anda mengalahkan tim gabungan dari 36 dewa surgawi. Kali ini, meskipun mereka tahu bahwa muridku Jining telah kembali, mereka sebenarnya hanya mengirim 18. Sepertinya 18 ini benar-benar dewa surgawi yang luar biasa. Ning berkata, rekan persatuan Taoist, gerbang Seamless telah datang dengan niat buruk. Kita berdua harus berjuang bersama, saya akan bertarung dalam pertempuran jarak dekat, sementara Anda menyerang dari jauh. Jika kita menggabungkan kekuatan, tidak dibutuhkan. Kesatuan menggelengkan kepalanya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika Ning pertama kali bertemu Unity, dia menyebutnya sebagai senior. Namun, sekarang Ning terkenal karena telah melawan 9 dewa surgawi secara langsung dan membunuh 2 dari mereka. Ning jelas memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa surgawi tertinggi. Ketika juga memperhitungkan fakta bahwa perguruan tinggi hitam putih adalah sumber utama bantuannya dalam menangani serangan ini dari gerbang Seamless, persatuan secara alami tidak lagi bersedia untuk mengizinkan Ning dan yang lainnya untuk menyebutnya sebagai senior. Namun, di dalam hati mereka, Ning dan Immortal Diancai terus merasa sangat menghormati senior mereka, Unity. Tidak dibutuhkan. Ning terkejut. Pertempuran hari ini terutama merupakan puncak dari perseteruan saya dengan gerbang Seamless, kata Unity. Perguruan tinggi hitam putih Anda telah membantu saya dengan mempertahankan arloji inti selama setengah tahun, dan Anda membantu saya sekarang dengan mempertahankan formasi ini. Saya sudah merasa sangat bersyukur untuk semua ini. Dalam pertempuran dengan gerbang Seamless ini, tidak perlu bagi Anda untuk campur tangan. Gerbang Seamless pasti telah menyiapkan banyak teknik untuk menghadapiku, dan mereka harus merasa percaya diri dengan peluang mereka. Lalu jika kamu pergi aku tidak ingin terdengar kasar, tetapi jika kamu pergi, kemungkinan kematianmu sangat tinggi. Immortal Diancai dan Yu Wei keduanya mengangguk perlahan. Benar, mereka tahu persis betapa hebatnya Celestial Immortal Unity, dia hampir sekuat Pure yang True Immortal. Untuk membunuh seseorang seperti ini, gerbang Seamless harus menyiapkan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Jika mereka berdua pergi, mereka benar-benar bisa mati jika tidak hati-hati. Tapi bukankah itu akan membuat segalanya lebih berbahaya bagimu, sesama Taoist? Immortal Diancai bertanya dengan tergesa-gesa. Hahaha, mereka punya triknya tapi aku juga. Unity berkata dengan percaya diri, mereka tidak pernah memaksaku sampai melakukan all out sebelumnya. Immortal Diancai mengangguk perlahan. Benar, Unity telah menyembunyikan dirinya selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir semua orang di 3 alam mengira dia sudah mati. Seberapa kuat, tepatnya, dia menjadi selama bertahun-tahun. Selain Unity sendiri, kemungkinan besar tidak ada orang lain yang tahu. Rekan persatuan Taoist, bahkan seekor singa yang bertarung melawan kelinci harus menggunakan seluruh kekuatannya, kata Ning buru-buru. Keduanya adalah Ki Refiner, tapi aku adalah Vingot Body Refiner. Tidak dibutuhkan. Kesatuan mengerutkan kening. Setelah melihat Ning bertahan, dia menambahkan, jika kamu pergi, kamu sebenarnya akan memperlambatku. Ning berkedip. Teman-teman dari Black White Colleague, lihat saja aku membantai mereka. Unity segera berubah menjadi seberkas cahaya putih saat dia terbang jauh. Jining, alasan mengapa senior Unity berbicara dengan kasar adalah karena dia tidak ingin kamu pergi, kata Immortal Diancai. Dia adalah sosok yang sombong dan penyendiri, kita sudah banyak membantunya, dan dia tidak mau menerima bantuan kita lebih jauh. Saya mengerti. Aku tidak marah sama sekali. Ning menatap ke kejauhan. Mari kita saksikan Unity Senior bertarung dengan gerbang Seamless terlebih dahulu. Jika dia benar-benar jatuh ke dalam situasi berbahaya, saya bisa campur tangan kalau begitu. Saudara magang junior, jangan gegabah. Tonton dulu. Yu Wei juga menatap ke kejauhan. Pahami seberapa kuat mereka. Jika gerbang Seamless terlalu kuat, tidak perlu bagi kita untuk membuang hidup kita.
Saya mengerti. Ning mengangguk. Violet Grace dan 17 dewa surgawi lainnya benar-benar mengabaikan kabut di sekitarnya, serta gambar ilusi yang muncul di sekitar mereka. Tiba-tiba Violet Grace sedikit mengernyit. Berkumpul menjadi formasi, Violet Grace mengirim dalam hati. Baxia. Seketika, 18 dewa surgawi pindah ke formasi. 6 melayang di udara sementara 12 lainnya tetap berdiri di tanah. Pada saat yang sama, mereka mulai menggunakan energi immortal mereka untuk mewujudkan garis tato hitam. Garis dengan cepat berpotongan, menyebabkan rune hitam melayang ke udara. Seketika, cahaya kabur mulai menutupi 18, perlahan memadat menjadi bentuk Dragon Turtle hitam besar. Dragon Turtle berbaring di tanah, mengangkat kepalanya ke atas dan melolong ganas. Roar! Raungan drakonik bergema di seluruh dunia, menyebabkan bahkan kabut di sekitarnya agak menyebar. Baxia si penyu naga, salah satu dari 9 putra naga. Sebuah suara yang jelas terdengar saat bagian kabut di depan mereka. Ruang dipadatkan, dan seorang pria berambut panjang muncul berdiri di udara. Dia tidak lagi terlihat biasa dan sederhana seperti biasanya, sebaliknya, dia tampak seperti pedang tajam yang terhunus yang menunjukkan keganasannya. Pria berambut panjang itu tertawa terbahak-bahak. Formasi Baxia Dragon Turtle, sebuah formasi yang memanifestasikan salah satu primordial god beast, sebuah formasi yang cukup tangguh, dan yang cocok untuk pertahanan. Ini adalah penghitung yang sempurna bagi saya. Unity, kamu masih memiliki kesempatan untuk bergabung dengan gerbang Seamless kami, kata Violet Grace dingin. Oh, Kesatuan menggelengkan kepalanya. Sebagai pribadi saya sangat benci ketika orang lain mencoba memaksa saya untuk melakukan sesuatu. Aku lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Ayo, kalau begitu terima pukulan dari pedangku. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 6 garis cahaya pedang melesat keluar dari kepala Celestial Immortal Unity. Saat mereka terbang di udara, 6 garis mulai menyatu. Rune cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkilau dan melintas saat 6 pedang immortal benar-benar menyatu menjadi satu pedang besar. Pedang itu memancarkan cahaya putih yang menyebabkan hati orang-orang yang melihatnya menjadi dingin. Ini adalah pedang abadi tertinggi, yang legendaris. Timbul. Unity memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia melepaskan seni pedang yang belum pernah dia gunakan sebelumnya dalam pertempuran. Bang, 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 bang. Tiba-tiba, dalam jarak 100 km dari area ini, 5 pilar cahaya muncul dan membubung ke langit. 5 pilar cahaya ini adalah emas, hijau, biru, merah tua, dan kuning, sementara di atas pedang abadi agung yang sangat besar muncul 2 awan besar, satu putih dan satu hitam. Kedua awan ini berputar dan berputar di sekitar satu sama lain, tampak seperti simbol Taiji yang sangat besar. Kekuatan sikap ini begitu besar sehingga wajah Violet Grace dan 18 dewa surgawi semuanya berubah. Laporan intelijen tidak pernah menyebutkan seni pedang yang begitu kuat. Salah satu dewa surgawi tidak bisa membantu tetapi mengirim pesan mental yang panik kepada yang lain. B17P1